Coba kalian bayangkan apa jadinya kalau kita melempar seorang instruktur binaraga berotot kembali ke zaman kuno era feodal. Sumpah, otot-otot saya langsung terasa ikut membesar. Bocah kerempeng ini dikirim ke wajib militer. Pas pulang, badannya hampir menandingi besarnya truk kun. Soalnya, satu-satunya hiburan dia di sana cuma latihan angkat beban, makanya badannya cepat jadi. Makin gede banget, mungkin dia pakai minyak goreng, tapi saya tidak punya bukti. Sampai dia dapat sertifikat instruktur olahraga. Dia mendedikasikan hidupnya untuk belajar tentang makanan dan nutrisi. Lalu, suatu hari di kamarnya, pas lagi buka YouTube dan subscribe channel ini, dia melihat video yang menjelaskan kenapa Raja Sejong hidupnya sangat singkat di era feodal. Gambar mini videonya bahkan bilang, dia tertangkap basah sedang mencuri daging. Dari situ, kita bisa menyimpulkan kalau raja ini makannya lebih banyak dari kasu. Akhirnya ada lawan sepadan untuknya. Sebelum tidur, si pria berotot berpikir bahwa dia akan menjadi pelatih dan menyehatkan semua orang kalau hidup di zaman itu. Alurnya pasti bakal beda jauh. Dia akan menciptakan pasukan pria kekar yang kecanduan nge-gym dengan disiplin yang luar biasa. Lalu dia ketiduran pulas begitu saja di sofa. Ototnya saking besarnya sampai dia bisa tidur duduk menggunakan otot trapeziusnya sendiri sebagai bantal. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggil sang pangeran agung. Pas membuka mata, dia menyadari ada hal yang aneh. Dia sudah tidak berada di kamarnya lagi. Dia pun berteriak sekuat tenaga. Pelayan di luar bahkan sudah lelah memanggilnya terus-menerus agar segera bangun tidur. Tapi yang sebenarnya membuat si tokoh utama berteriak histeris adalah menyadari badannya sangat kerempeng. Lengannya tampak seperti dua bambu putih. Bahkan pemilik toko roti di pojokan jalan punya otot lebih banyak darinya. Dia pun langsung membuka pintu untuk memeriksa keadaan. Salah satu pelayan menyapanya. Sambil melihat keluar kediamannya, dia bertanya siapa namanya. Pelayan itu bingung, tapi menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Yudu. Dan Suji adalah nama kehormatannya. Choi bertanya, apakah nama lahir ayahnya adalah Yudu? Dan pelayan itu menjawab ya. Yudu adalah Raja keempat Joseon, yang lebih dikenal sebagai Raja Sejong yang Agung. Kalau ayahnya adalah Raja Sejong dan namanya sendiri Yudu, maka dalam sejarah, dia dikenal sebagai Pangeran Agung. Nah, disinilah dia tersadar sepenuhnya. Dia benar-benar terlempar ke zaman Joseon yang terasa sangat nyata. Lalu, seseorang mengumumkan kedatangan Pangeran Jingyeom. Siapapun pasti bakal gugup menghadapi situasi asing ini. Tapi bayangan bertemu sosok itu membuat jantung Choi berdebar kencang. Ini adalah salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Korea. Dia akan bertemu Raja Sejong yang agung, dan buat mahasiswa sejarah, ini sangat mendebarkan. Saat sang raja menyambutnya, dia terus kagum betapa luar biasanya beliau. Tapi realitas menamparnya ketika raja bilang memanggilnya ke sini untuk memberi perintah. Saat itulah Choi melihat betapa parahnya obesitas yang dialami sang raja. Raja bertanya kenapa dia melamun dan mengira dia masih mengantuk. Ditanya ada apa, sang pangeran langsung meminta maaf. Dia berkata bahwa setelah semua kerja keras raja untuk negara, dia berpikir keras tentang perintah apa yang pantas diberikan pada anak kurang berpengalaman sepertinya. Raja memintanya jangan merendah, lalu berkata bahwa beliau sangat menghargai bakatnya dan berencana menunjuknya sebagai gubernur provinsi. Untuk sekarang, raja memerintahkannya pergi ke aula kaum bangsawan untuk menulis ulang buku dengan huruf besar, dan pangeran pun menerimanya. Begitu sampai di aula kaum bangsawan, Choi merasa takjub bisa melihat tempat ini secara langsung. Seseorang berkata buku yang ditulisnya ulang akan menjadi jauh lebih berharga. Pangeran meminta mereka jangan terlalu memujinya, karena tulisan saudaranya jauh lebih bagus, dan pelayan itu menyebutnya sangat rendah hati. Si tokoh utama menyadari bahwa dia bisa memahami ucapan dan tulisan mereka. Sepertinya memori pemilik aslinya masih ada di dalam dirinya. Saat membaca, dia melihat huruf-hurufnya sebenarnya tidak sekecil itu. Padahal Raja bilang tulisannya sulit dibaca. Setelah mengamati Raja Sejong yang agung, Choi menduga kalau Raja menderita obesitas parah dengan indeks massa tubuh di atas 35. Wajahnya sangat bengkak, bahkan di udara pagi yang dingin pun beliau berkeringat. Jadi,
Si tokoh utama menyimpulkan ini gejala diabetes. Dia tahu ini sangat penting karena nanti dalam sejarah, Raja Sejong akan wafat. Dan pada akhirnya Danjong yang akan naik tahta. Choi memutuskan tidak akan membiarkan itu terjadi. Tiba-tiba seorang pria mendekat dan menyapa bahwa aneh melihatnya di sini. Mengingat dia biasanya lebih suka kehidupan gunung. Ini adalah kakak laki-lakinya. Dia bertanya kenapa Choi datang. Dan kakaknya menjawab ingin memeriksa buku-buku yang akan dibaca ayah mereka. Terlebih dahulu, dia meminta Choi mengabaikannya dan lanjut bekerja. Si tokoh utama berkata dia sudah lama tidak membaca. Jadi beberapa bagian agak sulit dipahami karena hurufnya yang kecil dan menjelaskan bahwa dia diperintah menulis ulang dengan ukuran besar. Coba kalian perhatikan tatapan kakaknya ini, seolah tahu ada sesuatu di balik kata-kata itu. Lalu bertanya tentang penglihatan ayah mereka yang memburuk. Hanya sekadar menebak, kakaknya bilang biasanya adiknya sangat cuek dengan hal seperti ini. Tapi sekarang cepat berubah, Choi bertanya kapan gejala ayah mereka dimulai. Dan sang kakak menjawab sekitar 1 tahun yang lalu. Dia menambahkan bahwa ini tidak tampak seperti rabun tua biasa. Karena tidak ada orang lain yang tahu, dia meminta si tokoh utama merahasiakannya. Kakaknya pun pergi. Choi merasa obrolan tadi membuatnya tegang, dan sekarang tengkuknya terasa sangat kaku. Jadi dia mulai menggerakkan dan membunyikan lehernya sampai terasa rileks. Seseorang lalu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dan menyarankan, jika lehernya sakit, dia sebaiknya dipijat saja. Hal itu membuat Choi menyadari mereka tidak paham ilmu anatomi. Tabib zaman ini bisa memijat, tapi efeknya tidak seberapa karena otot-otot saling terhubung belum dipahami dengan baik. Jadi, dia memutuskan menjelaskannya secara sederhana. Beralasan bahwa lehernya sempat cedera saat berkuda beberapa waktu lalu, dia menceritakan kalau rasa kakunya sangat menyiksa, tapi meregangkan punggung bisa membuatnya lebih rileks. Dia lalu menyuruh mereka memperhatikan dan mempraktikkan metodenya. Tak lama kemudian, semuanya ikut melakukan peregangan bersama dan merasa sangat bugar. Membuat kedua orang itu kagum. Keesokan harinya, orang-orang sudah mulai membicarakan gerakan peregangan yang dia ajarkan. Seseorang berkata lehernya yang kaku seperti batu, sekarang bisa digerakkan lagi tanpa perlu bantuan. Tabib lagi, gerakan peregangan modern dari Pangeran Suyong pun menyebar cepat di aula bangsawan. Namun, sang Pangeran Agung masih memiliki kekhawatiran yang jauh lebih besar. Di dekat gubuk jerami, seseorang bertanya, apakah ada orang di rumah? Sementara Choi berjalan bersama seorang wanita yang menyuruh pemilik gubuk menyambut tamu mereka. Pemilik gubuk mengenali sang Pangeran Agung dan bertanya ada perlu apa. Beliau ke sana. Choi menjawab dia datang untuk membeli minyak wijen, bukan minyak perila atau Polonia. Pemilik gubuk berkata selain minyak wijen, mereka hanya punya minyak kedelai seharga 3 mal. Si tokoh utama menawarkan membayar 5 mal untuk minyak kualitas rendah yang mereka miliki. Pelayannya heran, karena Choi sudah membeli banyak barang aneh dan tidak tahu apa rencananya. Choi berpikir, jika ingatannya benar, tokoh asli ini meninggal akibat penyakit kulit dermatitis yang parah. Jadi, sebelum menemukan jalan pulang ke zamannya sendiri, dia harus mencari solusinya dahulu. Sang pangeran memuji kerja keras mereka. Di tengah lamunannya, seorang wanita menyela pembicaraannya dan berkata dia sering mengunjungi desa akhir-akhir ini. Choi membenarkan ucapan istrinya, meski dia sendiri masih belum terbiasa memiliki seorang istri. Sang istri menanyakan tentang perilakunya yang aneh, dan dia menjawab bahwa dia sedang membaca di perpustakaan dan mengetahui tentang alat mandi dari dinasti Song kuno. Di saat yang sama, dia mengingatkan dirinya untuk bertingkah normal. Istrinya bertanya lebih lanjut, dan Choi menjelaskan, sedang mencoba membuatnya. Barang yang paling dia butuhkan di Joseon adalah sabun. Jika orang modern tidak mandi dengan benar setelah berolahraga, berbagai masalah kulit bisa terjadi. Di Joseon pun, kita tidak bisa terus latihan tanpa menggunakan sabun, atau penyakit kulit parah akan menyerang. Di kehidupan lamanya, Choi bekerja di tempat fitness dan pernah membuat sabun sendiri. Ibu kosnya yang sudah tua dulu selalu membuat sabunnya sendiri karena tidak percaya sabun toko, dan resepnya sangat sederhana. Campur air dengan abu jerami bakar, tambahkan minyak alami dan bubuk herbal, lalu panaskan. Dengan begitu, sabun bisa dibuat di Joseon.
Istrinya berkata bahwa minyak membuat tubuh kotor. Jadi dia tidak pernah menyangka minyak bisa dipakai membersihkan badan. Troy menjawab dia ingin menguji banyak hal. Dia menambahkan, sebuah buku menyebutkan air rebusan pucuk semak bisa menghilangkan noda kotoran. Bahkan yang membandel, istrinya terdiam lalu pergi sambil berharap eksperimen ini berhasil. Hubungan mereka memang masih terasa canggung. Tapi saya yakin kalian juga penasaran bagaimana kelanjutan petualangan binaragawan kita ini ke depannya. Yuk kita lihat gimana jadinya kalau seorang pangeran Isen bikin sabun eksperimental yang bentuknya bahkan belum mirip sabun sama sekali. Troy langsung menguji coba sabun buatannya ini ke badannya sendiri. Hasilnya lumayan bersih, tapi masalah utamanya ada di bau. Minyak wijen yang dia pakai malah bikin aromanya jadi aneh banget. Kalau masalah bau ini beres, dia bisa memproduksinya secara massal untuk dijual ke dinasti Ming. Tapi sekarang, target berikutnya adalah memikirkan kesehatan sang raja, yaitu Raja Sejong. Bahkan Raja Taijong yang terkenal galak pun gagal menyuruh Sejong olahraga. Makanya, kalau Troy yang cuma anak kedua nekat memaksa, Raja pasti bakal kesal. Satu-satunya jalan cuma pakai logika. Sambil ngaca, dia sadar tubuhnya yang sekarang kurang meyakinkan buat mengajar angkat beban. Supaya dipercaya, dia harus punya rekor angkatan yang gila dan otot yang super kekar. Saking semangatnya, dia sampai pemer pos binaraga di dalam bak mandi hingga membuat pelayannya bingung. Langkah berikutnya adalah mengubah latihan beban jadi ilmu akademis dengan menulis buku. Dia ingat pepatah kuno tentang kehormatan. Menjaga dan melatih tubuh pemberian orang tua juga termasuk wujud bakti. Makanya, dia bakal bikin buku panduan melatih fisik dan menamakannya Sekretariat Binaraga. Sesampainya di istana, sang pangeran mulai latihan angkat badan pakai palang kayu di atas pintu. Begitu selesai, dia langsung kaget sendiri menyadari betapa berbakatnya wadah fisik barunya ini. Dia lanjut latihan dips, push out, sampai dragon fart. Otot lainnya memang berbakat, tapi kekuatan tarikan dan otot inti tubuh ini benar-benar berada di luar batas manusia normal. Bisa melakukan 15 kali push up dengan posisi ekstrem begini membuktikan genetiknya memang luar biasa. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa pesanan barbel besi yang dia minta. Si pengrajin merasa lega karena sang pangeran menyukainya. Apalagi ini, pertama kalinya mereka membuat alat aneh seperti itu. Begitu mereka pergi, sang pangeran langsung tersenyum sangat lebar. Di luar, orang-orang mulai berbisik kalau pangeran Jin yang sudah gila karena menukar 80 hektar sawah demi tumpukan besi. Bahkan keluarga ksatria pun tidak butuh besi sebanyak itu. Mereka curiga sang pangeran sedang mengumpulkan pasukan. Tapi tenang, mari kita lihat bagaimana tumpukan besi ini justru bakal mengubah dunia latihan fisik untuk selamanya. Sementara itu, pelayan istrinya mengeluh kalau tindakan pangeran sudah kelewatan dan mendesak sang putri untuk bertindak. Dia juga heran kenapa pangeran mandi menggunakan minyak wijen. Pelayan itu terus mengoceh dan menyindir pangeran yang membuang 80 hektar sawah demi besi. Sang istri yang dulu mengira suaminya cuma hobi berburu, kini bingung dengan kegilaan barunya ini. Meski begitu, sang istri menyuruh pelayannya diam. Dia pun melamun sambil mengingat kenangan manis masa lalu saat sang pangeran memberikan setangkai bunga mawar yang indah kepadanya. Sambil memotong mawar pemberian suaminya, dia memutuskan untuk mandi dan tidur lebih cepat. Saat bersiap masuk ke dalam bak air, pandangannya langsung tertuju pada sabun buatan sang pangeran. Setelah sempat ragu, dia memutuskan mencobanya. Begitu digosokkan ke seluruh tubuh, rasanya jauh lebih bersih dan segar dibanding saat dia mandi biasa menggunakan air saja. Di tempat lain, Troy sedang merenung saat tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Ternyata itu istrinya yang datang untuk memuji sabun pembersih kotoran buatannya yang luar biasa. Sayangnya, aroma minyak wijennya terlalu menyengat hingga bisa membuat orang mengira dia istri penjual minyak. Troy sempat terpikir memakai lemak babi atau sapi, tapi harganya sangat mahal. Aromanya juga tidak akan jauh lebih baik. Akhirnya, dia bercanda kalau sabun ini bakal jadi barang mewah khusus bangsawan dan menawarkan solusi instan untuk masalah wangi tersebut. Dia menyarankan tambahan minyak kamelia yang langsung disetujui sang istri karena jauh lebih harum. Ucapan terima kasih dari sang pangeran pun sukses membuat wajah istrinya memerah. Di wilayah Gyeorong, Troy menyapa seorang pria yang terluka parah
saat berburu rusa musim dingin. Lalu, sang pangeran datang ke sana khusus untuk menebus kesalahannya masa lalu. Bukannya memberikan kepingan perak biasa, dia malah menjanjikan pasokan 2 karung beras setiap 15 hari sekali, lengkap dengan telur, ayam, dan berbagai bahan makanan bergizi lainnya. Dia ingin seluruh keluarga memakannya. Saat pria itu bingung harus membalas apa, Choi menolaknya dan hanya meminta laporan rutin mengenai tinggi serta berat badan anak-anaknya saja. Rencananya ada 20 keluarga yang dibantu. 10 keluarga diberi asupan kaya protein, sedangkan 10 sisanya diberi makanan penuh karbohidrat dan lemak jenuh saja. Dia ingin membandingkan data perkembangan fisik mereka sebagai bukti ilmiah. Langkah cerdas ini disiapkan untuk melunakkan hati sang ayah agar mau mulai rutin berolahraga demi kesehatannya. Di bengkel besi, dia menyuruh pandai besi membuat alat sesuai kertas rancangannya. Si tukang tidak bisa membaca, tapi paham kalau lempengan besi bulat itu berat 30 kg. Dia bertanya apakah besi bulat itu dimasukkan ke besi panjang. Ketika sang pangeran mengiyakan, pandai besi terkejut, karena 8 lempengan besi berarti total bebannya mencapai 240 kg. Choi mengaku kalau dia butuh beban yang lebih berat lagi, bahkan tiangnya harus kuat menahan hingga 300 kg. Dia lalu mengerahkan lembar kertas rancangan alat berikutnya. Beban itu harus dipasang pada tiang sepanjang 3 kaki. Melihat keahlian tempa zaman ini, Choi optimis kalau membuat senjata api modern pun sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Sejak masuk ke tubuh ini, nama baik sang pangeran perlahan mulai pulih. Tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh sosok pria berbadan kekar yang berdiri tepat di sebelah kirinya. Sebagai mantan pelatih kebugaran, dia langsung mengenali potensi otot punggung dan bahu pria itu yang sangat padat. Sayangnya, status anak selir menghalangi karir militernya. Nah, momen inilah yang paling kalian tunggu. Sang pangeran langsung menunjuk pria itu sebagai murid pertamanya demi menciptakan tubuh sempurna yang tak tertandingi di seluruh negeri. Pria itu sangat gembira karena merasa mendapat kesempatan emas. Padahal, dia tidak tahu kalau dia akan segera menghadapi program latihan fisik yang sangat menyiksa dari sang pangeran. Kembali ke istana, Choi memanggil sang putra mahkota. Begitu melihat penampilannya yang berubah drastis, putra mahkota langsung memuji perkembangan fisiknya dan bertanya apa tujuan pertemuan mereka. Choi menjelaskan kalau tubuhnya jauh lebih bugar setelah berhenti berburu dan mulai latihan fisik. Metode baru, tapi alasan sebenarnya dia datang adalah untuk memamerkan sesuatu yang menarik. Putra mahkota penasaran dan Choi langsung menunjukkan sabun barunya. Sang pangeran memuji kampuhan sabun itu dalam meluruhkan kotoran. Meski minyak kamelia yang digunakan memang terlampau mahal, namun jika produksinya tepat, harganya bisa ditekan agar tidak membuang beras secara sia-sia. Putra mahkota pun meminjam kuas menulis untuk mencatat ide-ide hebat tersebut. Choi menyarankan agar semua pekerja diwajibkan mencuci tangan dengan sabun buatannya setiap pagi dan malam hari guna menjaga kebersihan buku catatan istana agar terbebas dari noda kotoran. Meski harganya mahal, bangsawan pasti sanggup membelinya. Masalahnya, karena ini barang baru, belum ada yang tertarik mencoba. Jadi, haruskah mereka memaksa para pekerja untuk memakainya? Putra mahkota tidak setuju. Menurutnya, biarkan masyarakat melihat sendiri manfaatnya terlebih dahulu. Choi langsung menyadari kalau ide itu mirip sekali dengan pembagian sampel gratis. Saat penjualan menyebar luas, mereka bisa memungut pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan yang baru. Choi kagum karena menyadari kehebatan pria di depannya ini sebagai calon raja masa depan. Sementara itu di bengkel besi, seorang pria memastikan apakah semua pesanan alat olahraga ini benar-benar milik Pangeran Jin Yang dan memperingatkan para pekerja untuk tidak berbuat salah. Para pekerja ingin menghancurkan pesanan besi sang pangeran, tapi batas waktunya sangat mepet. Menurut kalian, akankah rencana gila latihan fisik ini berjalan lancar? Kalian pasti penasaran bagaimana jadinya kalau penggila game masuk ke dunia isekai. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu untuk apa pangeran membeli semua batang besi itu. Kabar pun menyebar cepat ke seluruh desa tentang pangeran kedua yang tidak punya hak tahta ini. Mereka heran kenapa dia memborong besi dalam jumlah besar padahal pekerjaannya hanya latihan fisik. Tanpa henti, semua orang mulai mengira Pangeran Jin Yang akhirnya menunjukkan sifat aslinya.
Tapi tiba-tiba ada yang membahas tentang benda ajaib bernama sabun yang bisa menghilangkan noda. Tinta di tangan dengan sangat mudah. Bahkan minyak di wajah pun hilang seketika. Semua orang takjub dan penasaran siapa pencipta benda hebat ini. Ada yang menebak sang putra mahkota, tapi yang lain langsung membantah hal itu. Mereka bilang Pangeran Jingyang yang membuatnya, meskipun sulit dipercaya. Sementara itu, Choi sibuk melatih fisiknya dengan melakukan bench press sambil dibantu oleh pelayan setianya yang menjaga di samping. Setelah mencapai 9 repetisi, dia merasa sudah cukup kuat untuk mengangkat 45 kilo sebanyak 10 kali. Saat dia meletakkan besinya, sang pelayan langsung memuji kekuatannya yang luar biasa. Choi pun mulai bernostalgia tentang dumbbell berkarat di game lamanya dulu. Alat sederhana pun sebenarnya sangat berguna. Tapi masalahnya membuat peralatan baru tidaklah mudah. Pandai besi bahkan menyerah di tengah jalan. Dia mengembalikan uangnya karena tidak sanggup menyelesaikan pesanan yang tidak sesuai desain itu. Akhirnya, Choi menyuruh pelayannya untuk mencoba bergantian. Tapi sang pelayan langsung panik setengah mati. Dia takut tertimpa beban berat itu. Tapi Choi menegaskan bahwa otot hanya akan tumbuh jika dipaksa bekerja keras. Sambil melihat pelayannya kepayahan, sang pangeran terus memberikan arahan dengan santai. Sang istri mendekat dan merasa suaminya kini memancarkan aura kekuatan yang berbeda. Pelayannya bahkan menyamakan sang pangeran dengan Jenderal Wan Ban Awakeliu, yang langsung membuat fokus Choi teralihkan sepenuhnya. Dia bertanya apa itu sungguhan. Lalu teringat kalau jenderal itu adalah pahlawan legendaris sejak muda. Hal itu malah membuatnya berpikir, apakah dia harus membuka kelas pelatihan militer berbayar saja? Saat pelayannya hampir mati tertimpa besi, Choi bergumam bahwa senjata saja tidak cukup untuk menang. Tiba-tiba, suara berisik dari gerbang membuat mereka menoleh. Siapa yang berani datang dengan wajah garang? Sekelompok pria bersenjata langsung berjalan ke arahnya. Sang istri memperingatkan bahwa ini adalah wilayah Pangeran Jingyang. Namun salah satu prajurit dengan angkuh menyuruh wanita itu untuk diam saja. Sebelum istrinya ketakutan, Choi langsung maju dan memukul pria itu hingga tersungkur. Prajurit itu shock karena bisa dikalahkan begitu mudah. Sang pangeran memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh istrinya yang cantik. Para prajurit hendak mencabut pedang, namun pemimpin mereka menahan mereka. Pria itu memperkenalkan diri dan menyapa Choi, mengingatkannya pada acara berburu tahun lalu yang pernah mereka ikuti bersama. Choi menanyakan maksud mereka dan mengancam akan bertindak kasar. Sementara sang pemimpin menunjuk alat pembuat 20 pedang dan mencurigai rencana Choi yang memesan 400 batang besi. Mereka bahkan menyandera pelayan yang dibantunya tadi. Sang pemimpin heran karena pangeran yang dulu diabaikan, kini tiba-tiba sibuk membantu rakyat miskin selama 7 bulan terakhir ini. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Choi dengan tegas membantah tuduhan pemberontakan itu dan menyebut tindakan membawa pasukan bersenjata hanya berdasarkan asumsi kosong sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Sang pemimpin membalas bahwa bukti tidaklah penting karena rumor cepat menyebar luas. Saat ditanya bagaimana jika tuduhan itu salah, dia tetap keras kepala dan bersikeras untuk melanjutkan penyelidikan ini. Choi sadar interogasi ini tidak akan berjalan adil dan mereka pasti akan memaksanya mengaku bersalah. Ini adalah taktik kotor yang biasa digunakan untuk menjebak musuh politik di kerajaan. Sejak menempati tubuh pangeran ini, dia merasa tidak pernah berbuat salah. Dia juga tidak tahu musuh masa lalu apa saja yang dimiliki pangeran asli. Di tengah kebingungannya, sebuah kejutan besar tiba. Sang putra mahkota tiba-tiba datang langsung karena mendengar gosip buruk tentang adiknya. Choi sangat terkejut melihat kakaknya sendiri hadir di tempat itu untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Choi beralasan bahwa dia hanya menemukan metode latihan fisik baru. Sementara para prajurit memintanya menjauh dari pangeran gila itu. Putra mahkota langsung membela adiknya dan menyuruh mereka menjaga ucapan. Dia tahu orang-orang kesal karena adiknya boros. Tapi dia tetap ingin memberi kesempatan untuk menjelaskan. Hanya saja, karena status keluarga mereka, rumor miring ini tidak akan mudah diredam tanpa bukti nyata. Dia membutuhkan bukti konkret untuk membersihkan namanya. Sang putra mahkota juga memperingatkan para prajurit bahwa jika tuduhan mereka terbukti salah,
maka mereka harus siap menerima konsekuensi hukum yang sangat berat. Mendengar itu, Choi menjatuhkan besi latihannya ke tanah dan segera menyuruh pelayannya mengambil sebuah buku penting. Dia ingin membuktikan bahwa semua alat yang dia buat memiliki tujuan kesehatan. Yang jelas, buku itu berisi panduan gaya hidup sehat untuk rakyat jelata. Choi menyerahkannya langsung kepada sang putra mahkota untuk dibaca. Begitu membuka halamannya, sang kakak mulai menyadari sesuatu yang sangat menarik. Meskipun teorinya masuk akal, dia bingung kenapa Choi boros demi ini. Kalian pasti memikirkan hal yang sama kan? Apalagi sang kakak berbisik bahwa kondisi kesehatan ayah mereka kini semakin melemah. Sang kakak mengira ayahnya hanya terkena penyakit mata tua biasa dan meminta Choi tidak terlalu cemas karena dia bukan tabib. Namun Choi bersikeras bahwa penyakit sang raja jauh lebih serius dari itu. Ayah mereka sering demam dan berkeringat dingin meskipun cuaca sedang sejuk. Choi menduga sang raja menderita diabetes akibat kelebihan energi yang disebabkan oleh kebiasaan makan berlebih tanpa diimbangi olahraga. Energi yang menumpuk tanpa penyaluran itu akhirnya merusak penglihatan sang raja. Mendengar penjelasan medis yang sangat detail ini, sang putra mahkota mulai penasaran dan menanyakan alasan Choi yang suka membantu rakyat miskin. Choi membenarkan bahwa semuanya adalah bagian dari risetnya untuk mencatat pola makan serta olahraga yang tepat. Dia ingin menggunakan data buku panduan ini untuk membujuk ayah mereka agar mau mulai berolahraga. Setelah mendengar itu, putra mahkota menyatakan adiknya tidak bersalah. Namun, kepala inspektur menolak menyerah begitu saja karena dia merasa tugasnya menyelidiki potensi ancaman keamanan bagi kerajaan belumlah selesai sepenuhnya. Dia beralasan bahwa wibawa raja akan runtuh jika penyelidikan dihentikan begitu saja. Dengan membawa banyak prajurit bersamanya, dia menantang sang putra mahkota apakah dia harus tunduk atau memberi contoh ketegasan hukum. Dia menegaskan bahwa melindungi keluarga yang bersalah adalah tindakan keliru bagi calon raja masa depan. Jika ingin mereka pergi, maka putra mahkota harus memecatnya dari jabatan kepala inspektur terlebih dahulu. Dia mendesak sang pewaris tahta untuk bersikap tegas dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Masalah ini sekarang menjadi semakin rumit karena sang putra mahkota juga ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Karena terjebak situasi pelik, sang kakak meminta Choi membuktikan fungsi semua besi itu. Choi menyanggupinya dan berjanji akan menunjukkan bukti nyata yang akan membuat semua orang tercengang melihat hasilnya langsung. Dia kembali menjelaskan bahwa penumpukan energi yang telah merusak kesehatan mata sang raja. Namun, dia yakin latihan fisik yang intensitasnya tinggi dapat memulihkan kebugaran tubuh dan melawan penyakit berbahaya tersebut. Jika mereka bisa menunjukkan kekuatan luar biasa setingkat pahlawan legendaris Yang Yu, sang raja pasti akan tertarik mencobanya. Keraguan para prajurit pun otomatis akan sirna begitu melihat demonstrasi fisik ekstrem ini. Choi sadar jika dia tidak bisa meyakinkan para prajurit di sini, dia tidak akan pernah bisa meyakinkan ayahnya. Sang putra mahkota akhirnya mengumumkan bahwa adiknya memang membuat metode latihan kesehatan baru. Kepala inspektur memandangi tumpukan besi tebal yang sangat berat itu dengan penuh rasa tidak percaya. Dia ragu apakah bongkahan logam raksasa ini benar-benar hanya digunakan untuk melatih otot tubuh manusia biasa. Putra mahkota menyarankan agar adiknya diberi kesempatan untuk membuktikannya secara langsung demi membersihkan nama baiknya. Jika semua besi ini memang untuk latihan fisik, maka pembuktian adalah jalan keluar yang adil. Seorang prajurit paling kuat maju untuk menantang Choi demi mengungkap kebohongannya. Sang pangeran pun mulai melakukan pemanasan sebelum mereka berdua bergantian melakukan tes angkat beban di atas bangku latihan tersebut. Choi menjelaskan teknik mengangkat beban yang benar agar tidak cedera. Namun, prajurit sombong itu malah menantang balik dan mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat besi yang ternyata jauh lebih berat dari dugaannya. Dia memaksakan diri hingga hampir pingsan demi menyelesaikan satu repetisi saja. Percayalah, kalian dan saya pasti tidak sabar untuk melihat kelanjutan duel otot yang kocak ini di episode berikutnya. Kalian pasti penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya. Saat tentara itu meremehkan Troy yang dikira bakal menangis. Tapi tiba-tiba muka semua orang langsung berubah terkejut.
Mereka akhirnya sadar kalau Troy berhasil menyelesaikan 10 repetisi sekaligus. Begitu selesai, pelayannya langsung bersorak kagum. Sementara tentara sombong tadi sama sekali tidak percaya kalau dia kalah kuat. Troy menjelaskan kalau jumlah repetisi itu tergantung pada tujuan latihan mereka. Dia juga santai bilang bisa mengangkat beban 105 kilo sekali angkat, membuat semua orang melongo tidak percaya. Kepala inspektur memutuskan untuk pergi dulu, tapi menegaskan kalau kecurigaan pada Troy belum sepenuhnya hilang. Dia berjanji akan terus menyelidiki kasus ini. Sementara sang protagonis tetap terlihat sangat tenang. Troy merasa aman untuk sementara waktu karena kakaknya sekarang sudah tahu soal penyakit raja. Putra mahkota berpamitan untuk kembali ke istana. Dan Troy pun mengingatkan dia agar selalu berhati-hati di jalan. Dia senang karena kakaknya berjanji akan membantu pembuatan buku latihannya. Troy meminta maaf kepada istrinya. Namun sang istri justru merasa malu karena sempat meragukan niat baik suaminya selama ini. Dia berjanji tidak akan membiarkan hal buruk terjadi lagi. Lalu langsung memeluk istrinya dengan erat. Hal itu tentu saja membuatnya sangat malu karena masih banyak orang di sekitar mereka. Sang istri berbising agar mereka melanjutkannya di kamar saja, membuat Troy semakin salah tingkah. Sementara itu, salah satu inspektur meminta maaf dan berniat bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Namun sang kepala inspektur merasa perjalanan ini tidak sia-sia karena dia melihat sebuah alat aneh, mirip senjata api kuno. Dia curiga kalau Troy sedang memodifikasi senjata itu di kota mereka. Dia teringat tatapan kejam Pangeran Jin yang saat kontes berburu setahun lalu, dan mencurigai buku latihan fisik ini hanyalah kedok belaka. Tapi anak buahnya menganggap pemikiran itu terlalu berlebihan. Meski begitu, kepala inspektur bertekad terus mengawasi Troy untuk membongkar rahasianya. Pangeran Jin yang pun kembali ke rutinitas biasa. Dan beberapa hari kemudian bengkel besi mulai memproduksi alat-alat itu lagi. 3 bulan berlalu, istri Troy pulang membawa kabar yang sangat mengejutkan kalau dia sedang hamil. Dia menebak kehamilan ini terjadi sejak hari itu. Membuat ingatan Troy mendadak melayang ke masa lalu. Dia ingat obrolan di bar dengan temannya yang selalu mengeluh tidak punya waktu berolahraga. Dulu, Troy meyakinkan kalau olahraga bisa mengubah hidup, tapi temannya malah menertawakannya dengan nada mengejek. Nah, coba bayangkan perasaan cowok ini yang tadinya cuma menganggap Lumble sebagai istri. Tapi sekarang, dia bakal jadi ayah, kawan. Kejutan yang luar biasa, bukan? Dengan gembira, Troy langsung menggendong istrinya dan bertanya, apakah kabar itu sungguhan? Dia ingin segera memberitahukan kabar bahagia ini kepada raja. Membuat istrinya tersenyum manis melihat suaminya yang begitu bersemangat. Sang istri juga ingin melahirkan bayi yang sehat. Jadi dia meminta diajarkan metode latihan fisik. Troy pun memulai latihannya dari dasar. Terutama mengajarkan teknik pernapasan yang benar kepada istrinya. Namun, dia tahu peregangan saja tidak cukup untuk persalinan yang aman. Apalagi, dulu putri mahkota meninggal akibat demam pasca melahirkan. Sebuah penyakit mematikan yang bisa merenggut nyawa ibu dan anak. Untuk itu, dia berpikir bahwa cairan disinfektan bisa membawa perubahan besar. Tak lama, pelayan mengumumkan kedatangan tamu yang membawa alat suling minuman keras tradisional. Bernama Sojagori untuk Troy. Troy menjelaskan kalau dia sengaja menambahkan pipa panjang yang sempit agar bisa mendapatkan alkohol murni dengan sempurna. Sang pangeran kedua langsung memerintahkan semua soju itu dibawa ke rumahnya. Setelah alat suling itu bekerja, Troy harus menguji tingkat kemurnian alkohol tersebut. Dia menyiapkan 2 gelas seimbang dan mengisi salah satunya dengan air hingga mencapai batas 80%. Karena massa jenis alkohol 0,8. Proses penyaringan ini dianggap gagal jika beratnya tidak sesuai. Mereka menyeimbangkan kedua wadah di timbangan dengan sangat hati-hati hingga akhirnya sejajar. Hasil akhir yang sempurna itu membuat mereka berdua sangat gembira karena disinfektannya berhasil. Dibuat sudah lama sekali sejak Troy terlempar ke era Joseon ini dan menjalani kehidupan barunya. Dulu dia mengira olahraga bisa mengembalikannya ke dunia modern, tapi itu hanya harapan kosong saja. Sekarang, setelah anaknya lahir, Troy memutuskan untuk fokus sepenuhnya menjalani hidup di Joseon. Di istana, orang-orang mulai membicarakan pencapaian terbaru Pangeran Jin Yang. Sang raja memuji Troy yang sudah membagikan sabun gratis,
mengisi kas kerajaan, dan menciptakan banyak inovasi bermanfaat. Penemuan disinfektan untuk mengobati luka membuat raja sangat berterima kasih. Meski begitu, Troy tetap rendah hati, sehingga raja menghadiahinya uang sebanyak 200 nyang perak atas jasanya. Kalian juga pasti kagum melihat khasiat disinfektan buatannya yang bikin istri pangeran pulih. Seminggu pasca melahirkan, hal ini membuat raja langsung mengeluarkan perintah baru untuk seluruh negeri. Raja bangga melihat perubahan putranya yang sekarang menjadi sangat dewasa. Namun saat sedang memandangi Troy, mata raja tiba-tiba terpejam dan dia langsung pingsan, membuat seluruh ruangan mendadak panik. Semua orang berteriak memanggil tabib karena penyakit Raja Sujeon mendadak memburuk pada Maret 1438. Untungnya, kondisi raja cepat pulih, walau rasa cemas masih tersisa. Saat Troy bertanya, putra mahkota menjelaskan kalau ayah mereka terus-menerus merasa haus dan banyak minum air. Penglihatan sang raja juga sangat memburuk. Bahkan obat dari tabib pun tidak membantu. Troy mulai curiga dan bertanya, apakah ayah mereka sering melihat kabut atau bayangan serangga terbang? Gejala seperti itu mirip sekali dengan penyakit diabetes yang dialami oleh kakeknya dulu. Kakaknya menjawab tidak, tapi membenarkan kalau raja kesal karena pandangan jarak jauhnya mulai kabur. Troy menduga penyakitnya belum terlalu parah dan bisa jadi hanya karena kelelahan bekerja saja. Meski begitu, mereka tidak boleh santai karena jika dibiarkan, Raja Sujeong bisa mengalami kebutaan akibat komplikasi dalam setahun ke depan. Dia harus mencari cara agar sang ayah mau diobati. Troy berencana memanfaatkan hari ulang tahun ibunya di bulan September nanti untuk meyakinkan sang ayah. Kakaknya pun penasaran tentang apa yang ingin dia lakukan di acara perjamuan kerajaan tersebut. Troy menjelaskan kalau metode latihan miliknya berfokus pada 3 angkatan utama, yaitu squat, bench press, dan deadlift. Dia berencana mengangkat total beban 375 kilo nanti. Putra mahkota menganggap ide itu gila, karena pengawal istana saja tidak sanggup mengangkat beban 225 kilo. Troy mengakui belum sekuat itu, tapi berjanji akan berusaha. Kakaknya berjanji akan membantu sebisa mungkin demi membuat buku panduan yang dihormati sang ayah. Namun, dia juga meminta Troy untuk mulai rajin belajar, membuat sang protagonis langsung kebingungan. Kakaknya menyarankan agar Troy memasukkan ajaran dari 13 kitab klasik ke dalam bukunya. Troy berusaha tetap terlihat tenang di luar, padahal dalam hatinya dia sudah panik setengah mati. Demi menyelamatkan Raja Sujeong, dia menyanggupinya. Begitu dia berhasil mencapai target angkatan 375 kilo. Mereka akan mempersembahkan buku itu dan memaksa ayah mereka untuk mencobanya. Kedua saudara ini akhirnya bekerja sama demi sang ayah. Troy sadar tantangan ini sangat berat. Apalagi melatih tubuh gempalnya agar berotot dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dia harus membuang sekitar 3 kilo lemak untuk menonjolkan ototnya. Di era ini, cara membakar kalori paling sederhana adalah dengan berjalan kaki. Dan dia berharap potensi tubuhnya cukup kuat. Sambil membaca buku-buku tebal kiriman kakaknya, Troy merasakan rutinitasnya kini benar-benar sangat menyiksa. Setiap kali ingin menyerah, bayangan omelan sang kakak selalu berhasil memicu kembali semangatnya untuk berjuang. Saat jam makan, istrinya bertanya, apakah makanan hambar seperti havermut benar-benar cukup untuknya. Istrinya mengira itu hanyalah makanan rakyat biasa. Tapi Troy menegaskan, kalau dia harus tetap konsisten. Dia bertekad membuang sisa lemak tubuhnya demi perjamuan nanti sebagai bukti baktinya pada orang. Tua sang istri sebenarnya tidak paham obsesinya, tapi tetap ingin mendukung keputusan sang suami. Awalnya, dia sempat menambahkan garam karena takut buburnya terlalu hambar. Tapi dia langsung meminta pelayan menukar makanannya dengan yang baru tanpa bumbu sama sekali. Membuat suaminya ingin menangis. Setelah latihan gila-gilaan, mulai dari lari hingga deadlift, Troy menyadari waktu berjalan sangat cepat. Nah, menurut kalian, apakah dia bakal berhasil? Mari kita tunggu kelanjutannya nanti. Kalian harus ikut bersamaku melihat pesta ulang tahun Ratu Sojin yang akhirnya tiba. Seseorang unjuk gigi berkuda, membuat Sojin girang dan memuji kemampuan berkuda Ryugu yang naik kelas. Sang raja tampak senang, tapi sebenarnya dia risau dengan penglihatannya yang makin buram. Lalu, putra mahkota mengumumkan giliran Jinyang. Dan semua orang mengira ini cuma pertunjukan sirkus biasa. Jinyang bertanya,
Apakah dia sudah membahas soal bukunya? Dan putra mahkota menjawab bahwa sang putri tidak percaya saat diberitahu ada perempuan bisa mengangkat 112 kilo. Jadi, dia menyuruhnya melanjutkan rencana agar sang ayah tertarik pada buku tersebut. Dengan nada serius, dia berkata ini adalah bantuan yang sangat dia harapkan dari adiknya. Di tengah pesta, giliran Pangeran Jinyan akhirnya tiba. Dia memberi hormat dan mengucapkan selamat pada ibunya. Berkata hidupnya di dunia ini berkat jasa mulia raja dan ratu. Karena itulah, dia menciptakan buku latihan fisik, metode disiplin kesehatan untuk membentuk sekaligus memperkuat otot tubuh. Raja kebingungan melihat alat besi raksasa di belakangnya dan bertanya apa yang ingin ditunjukkan. Jinyang berkata, dia hanya menyiapkan sebuah persembahan kecil sebagai balas budi atas kasih sayang mereka. Saat mulai mencengkeram besi, dia mengaku sangat terharu. Dia pun melepas jubahnya, memamerkan tubuh kekar hasil latihannya, lalu berkata semua ini berkat karunia dari kedua orang tuanya. Di hari ulang tahun Ratu Sojin tahun 1438, momen bersejarah pun dimulai. Para prajurit sok melihat tubuh kekar pangeran. Hampir tidak percaya ini adalah pangeran yang sama. Jinyang bersiap memulai, semua orang menanti dengan tegang. Dia berbaring di bangku latihan dan mulai melakukan bench press berkali-kali tanpa henti. Para prajurit tidak habis pikir dari mana datangnya kekuatan monster itu. Latihan bench press pun sukses dilakukan. Jinyang menjelaskan gerakan ini sangat penting untuk melatih otot dada, bahu, dan lengan. Ratu bertepuk tangan meski masih bingung, lalu bertanya berapa berat beban tersebut. Sang pangeran menjawab bahwa palang besinya seberat 24 kg. Ditambah pelat bulat seberat 100, sekitar 144 kg lagi. Totalnya 168 kg, bikin raja dan ratu shock berat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik saat Jinyang bersiap melakukan squat. Memanggul besi berat di bahu, lalu berjongkok dan berdiri dengan kekuatan kaki. Gerakan ini melatih paha, pinggul, pinggang, hingga perut bawah. Ratu panik luar biasa dan menyuruh putranya berhenti sekarang. Namun, pangeran kedua mengabaikannya dan bersiap melakukan squat. Dia mengangkat besi itu dari rak, menaruhnya di punggung bagian atas dengan posisi rendah, lalu langsung menurunkan tubuhnya sekuat tenaga. Dia menahan beban saat turun, lalu mendorong tubuhnya naik dengan tenaga penuh seberat 204 kg. Ratu nyaris tidak percaya putranya bisa berdiri tegak kembali. Sang raja langsung menyuruh pelayannya memanggil tabib. Heran, apakah tubuh manusia normal sanggup melakukan itu? Pelayannya hanya bisa bungkam. Tapi, pertunjukan gila ini jelas merupakan bukti nyata dari disiplin latihan tersebut. Jinyang beralih ke latihan terakhir, deadlift, menggunakan besi paling besar. Penonton langsung heboh, dan putra mahkota segera menyela pembicaraan raja karena khawatir adiknya akan mengalami cedera pinggang bawah. Setelah mendapat izin raja, dia langsung mengambil sabuk pengaman dan melingkarkannya ke pinggang sang adik. Sesaat, kedua bersaudara itu saling bertukar pandang dengan sangat tegang karena bebannya kini mencapai 240 kg. Jinyang berkata pada orang tuanya bahwa karena mereka telah memberinya tubuh yang kuat, dia akan terus menjaganya dengan baik. Para pejabat mulai berbisik-bisik, mengira pangeran sudah gila. Dia berkata bisa mengangkat lebih, tapi batas tubuhnya saat ini sudah terasa sangat berat. Meski memakai sabuk bantu, rencana mengangkat beban segila ini tetap terdengar mustahil. Bayangkan, mengejar target 375 kg untuk 3 angkatan besar dalam 2 tahun saja. Akhirnya, dia memutuskan menggunakan posisi sumo deadlift, menarik napas dalam-dalam, lalu bersiap. Dia mulai menarik bebannya. Semua mata terbelalak melihat besi raksasa itu terangkat oleh satu orang saja. Saat beban terus naik ke atas, telapak tangannya bahkan mulai bercucuran darah segar. Namun, Jinyang menolak menyerah dan berhasil mengunci angkatannya dengan sempurna. Ratu nyaris pingsan sementara raja terpaku takjub. Pangeran lalu menjatuhkan beban berat itu hingga membuat seluruh area bergetar hebat. Hantaman itu membuat tanah retak dan semua orang melongo. Coba tebak apa yang terjadi saat Ratu bangkit berdiri? Dengan wajah tegang, dia langsung menghampiri putranya dan membuat raja kebingungan. Sang ratu memeriksa tangannya yang terluka. Dia menangis sedih melihat tangan putranya yang kapalan dan terluka akibat berlatih dengan besi. Selama 2 tahun penuh,
Di mana letak baktinya, jika begini? Melihat putranya menyiksa diri, membuat ratu menangis histeris. Memicu para pelayan wanita ikut menangis pilu. Seorang pejabat berbisik, seniman bela diri punya otot perut. Tapi tubuh sejelas ini sungguh tidak masuk akal. Raja berkata dia sudah mencoba sendiri metode latihan dari buku itu. Tapi ada satu hal yang ingin dia tanyakan. Mengapa pangeran memamerkan latihan fisik ekstrem ini di acara hari ini? Jinnyang menjawab untuk merawat tubuh pemberian orang tuanya. Raja bertanya apakah beban seberat ini adalah standar latihan. Karena jika ya, orang yang fisiknya lemah pasti akan sangat menderita mengikutinya. Sang pangeran menjawab, tidak sama sekali. Dia memulai latihan ini hanya untuk menghilangkan lemak perut. Dan kekuatan itu datang dengan sendirinya. Hanya dalam 3 bulan saja. Tubuhnya terasa jauh, lebih bugar dan rasa lelahnya lenyap. Raja berkata dia tahu Jinyan dan putra mahkota menulis buku ini. Dan dia akan membacanya baik-baik untuk menilai kelayakannya sebelum mendiskusikan rencana ke depan. Membahas pembentukan biro bina tubuh di istana, membuat sang pangeran kegirangan. Raja lalu menambahkan bahwa gelar Pangeran Agung Jinyan kini rasanya sudah kurang cocok lagi. Untuknya, karena pencapaian luar biasa. Ini, dia pun menganugerahkan nama Suyang kepadanya. Mulai hari ini, dan seterusnya, dia akan resmi dipanggil sebagai Pangeran Agung Suyang. Pelopor olahraga angkat beban pertama di era Joseon. Di kamarnya, Raja menyadari buku itu luar biasa. Dia heran, bagaimana Jinyan yang biasanya biasa saja kini, bisa merancang metode secerdas ini. Sendirian. Putra mahkota menjelaskan, dia juga sudah membacanya dan kagum. Adiknya menyusun ide latihan dari koleksi buku raja sendiri. Namun buku ini memiliki diagram rahasia yang unik di akhir bagian pertama. Raja pun langsung memeriksanya. Dia membaca catatan tentang pola makan sehat dan tumbuh kembang anak. Tertulis di sana bahwa 6 kg biji-bijian yang dimasak menjadi nasi bisa memberi makan orang dewasa selama 10 hari. Sedangkan anak-anak butuh porsi gizi seimbang agar tidak kelebihan berat badan. Makan berlebihan justru menumpuk lemak jenuh. Sesendok minyak wijen setiap hari dipercaya mampu mendongkrak tenaga. Mereka, sebaliknya, orang dewasa yang terus makan saat kenyang, bisa menimbun 300 gram lemak. Perut dalam sebulan. Membaca itu, Raja langsung teringat perutnya sendiri yang mulai membuncit. Di sudut istana lain, Jinnyang bertanya pada kakaknya soal respon ayah mereka. Putra mahkota mengabarkan bahwa Raja setuju memberi lampu hijau untuk mendirikan biro bina tubuh kerajaan. Jinnyang sangat bersemangat dan berencana mengajarkan postur dasar di hari pertama. Namun, kakaknya langsung memotong kegembiraan itu dengan kabar bahwa urusan negara sedang menumpuk, sehingga mereka harus menunggu hari baik. Jinnyang cemas, jika ditunda terlalu lama, penglihatan ayah mereka akan makin memburuk hingga buta. Dia pun mengutip pepatah kuno bahwa bagian tersulit dari memulai hidup sehat adalah konsistensi di awal. Jika sang raja tidak mau melangkah, biar dia yang mendatangi raja. Jinnyang langsung berlari pergi mengabaikan teriakan kakaknya. Sesampainya di sana, para penjaga langsung menghadang mereka karena melanggar aturan istana. Jinnyang menolak mundur dan menantang para penjaga untuk menyeretnya keluar jika berani. Saat 3 penjaga mulai menarik paksa tubuhnya, mendadak raja muncul dan langsung berteriak menanyakan, ada kekacauan apa ini? Raja melihat putra keduanya bersimpuh memegang bukunya. Pejabat istana menegur tindakan nekat mereka yang membuat keributan di istana saat hari terang. Benderang menanyakan apakah mereka sudah kehilangan akal sehat. Jinnyang bersuara lantang bahwa ada hal darurat yang harus segera mereka bahas. Raja menjawab jika ini soal biro bina tubuh. Dia sudah membaca bukunya dan berjanji akan mencobanya nanti. Namun Jinnyang bersikeras latihan ini harus segera dimulai sekarang tanpa ditunda. Ayah dan anak pun saling menatap tajam tanpa mau mengalah. Percayalah, drama keluarga ini bakal makin seru di episode berikutnya. Teman-teman, kalian harus tahu kisah kocak ini. Pangeran menulis buku karena mengira raja sakit keras. Troy mengiyakan bahwa gejalanya sudah ada dan penyakit harus diobati sejak dini. Raja lalu bertanya kepada dokter kerajaan mengenai gejala apa yang dideritanya, dan dokter menjawab beliau sering berkeringat deras serta banyak minum air. Sang pangeran sadar mengapa raja membawa dokter itu. Sejong hanya memanfaatkannya padahal tidak ada masalah apa-apa, meskipun sebelumnya dia
Percaya raja telah membaca catatan medis dan memikirkan kondisinya dengan serius. Masalah sebenarnya sangat sederhana. Raja hanya malas berolahraga. Jadi, protagonis kita menjelaskan bahwa semua gejala tersebut mengarah pada penyakit diabetes tipe 2. Dia mengklaim pernah sengaja membuat tubuhnya sendiri berada dalam kondisi serupa, yang tentu saja membuat semua orang terkejut. Padahal aslinya dia tidak pernah melakukan itu. Dia menjelaskan bahwa diabetes adalah penyakit akibat kelebihan energi Yang yang merusak tubuh, karena gula juga digunakan sebagai obat pemulih energi Yang. Mengonsumsi terlalu banyak sirup gandum atau karamel dapat memicu gejala diabetes sementara. Gara-gara hal itu, dia mengaku sering merasa sangat kehausan hingga sanggup menghabiskan 1 ember penuh air. Dia juga menambahkan bahwa pandangannya sering mendadak gelap akibat kelelahan ekstrim hingga tertidur di tempat. Mendengar penjelasan itu, raja mulai menyadari gejala-gejala tersebut pada dirinya. Troy lalu bertanya, apakah ayahnya merasakan gejala yang sama? Padahal dia berbohong soal bereksperimen pada dirinya sendiri. Dia hanya memanfaatkan pengetahuan modern, dan demi meyakinkan sang Raja Agung, dia terpaksa berbohong tanpa sengaja. Dia bahkan berhasil menipu saudaranya sendiri. Baginda Raja lalu bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan kondisinya jika dia mempelajari panduan pelatihan fisik rahasia ini tersebut, dan Troy menjawab cukup 5 hari saja. Mendengar itu, Raja setuju, namun memperingatkan jika tidak ada perubahan dalam 5 hari, si karakter utama akan dihukum karena menipu Raja di tempat latihan. Pangeran kedua menyuruh Raja naik ke atas kuda sedikit lebih cepat. Baginda Raja merasa organ dalamnya seperti diaduk-aduk. Lalu sang pangeran memintanya agar tidak membiarkan badannya merosot ke bawah. Raja Agung Sejong menduga putranya terlalu keras mendidiknya dan bertanya-tanya kapan siksaan ini akan berakhir. Begitu Troy berkata 1 jam telah berlalu dan mereka bisa istirahat. Ayahnya merasa sangat lega sebelum akhirnya tahu itu hanyalah pemanasan belaka. Saat Raja sedang skuat, sang protagonis menginstruksikannya untuk membuang napas saat mendorong dan menarik napas saat menurunkan beban. Dia berkata 24 repetisi sudah cukup dan memintanya bersandar kuat pada bangku latihan, memperhatikan jarak kaki, dan mencondongkan tubuh dengan benar. Seorang pelayan mengumumkan sudah waktunya makan, dan Raja menyuruhnya membawa makanan itu ke sana. Namun yang datang hanyalah seporsi kecil hidangan hambar. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena kemarahan Raja bakal meledak. Saat makan, beliau merasa nasinya sangat hambar, bahkan pakan kuda jauh lebih baik. Sang Raja langsung membanting sendoknya dan menyuruh koki istana segera menghadap. Saat itu juga, pelayan berkata akan memanggil sang koki, tapi Raja makin murka, meminta makanan itu disingkirkan dari mejanya dan menyebutnya menjijikan. Beliau menuntut sup dagingnya dikembalikan dan mempertanyakan mengapa yang disajikan hanyalah tahu dan irisan lobak. Sepotong daging yang disajikan bahkan tidak memiliki lemak, sehingga beliau tidak bisa menikmatinya. Saat Raja memerintahkan membuangnya untuk pakan kuda, Troy masuk dengan tatapan tajam dan bertanya, apakah makanannya tidak memuaskan. Sang ayah, dia menjelaskan bahwa dialah yang menyiapkan hidangan itu sendiri. Sirup gandum dan madu sengaja dihilangkan untuk mengontrol kadar gula darah. Beras merah membantu perut kenyang lebih lama, dan tahu menjadi pengganti yang baik. Untuk daging, dengan murka, Raja Agung Sejong berteriak bahwa makanan itu tidak ada yang enak. Choi meminta maaf terlebih dahulu, tapi mengingatkan ayahnya bahwa beliau sudah setuju untuk mengikuti arahannya selama 6 bulan ke depan. Dia menambahkan bahwa kitab Analek mengajarkan orang bijak menghargai janji, seperti nyawanya sendiri, dan rela melakukan hal mustahil demi menepatinya. Jadi, masa Baginda Raja tidak bisa menepati janji yang sederhana ini? Raja Agung Sejong akhirnya terdiam lalu mulai makan, sambil heran dari mana sifat keras kepala putranya itu berasal. Malamnya, di dalam kamar, beliau menulis di gulungan kertas dengan tangan gemetar. Beliau memberitahu pelayannya bahwa kuasnya pasti jelek dan minta dikirimi yang baru. Namun, Raja Agung Sejong tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sejak mulai latihan beban fisik ini, beliau bahkan hampir tidak memiliki kekuatan hanya untuk memegang kuas tersebut. Beliau mengeluh sudah 2 minggu berlalu, tapi masih tidak paham apa gunanya semua
Ini, tiba-tiba perutnya berbunyi nyaring, dan beliau memesan makanan. Tapi mendadak mata Choi mengintip dari celah pintu, membuat raja kaget setengah mati, sampai hampir melompat. Choi membungkuk, dan meminta maaf. Beralasan dia curiga terjadi sesuatu saat Baginda Raja tiba-tiba berhenti berbicara. Raja Agung Sejong mengusirnya pergi, lalu berpikir siksaan ini bahkan bisa terbawa sampai ke mimpi buruknya. Begitu lilin dipadamkan, Raja bersiap untuk tidur. Beliau menggerutu bahwa gara-gara bocah nakal itu, beliau bahkan tidak bisa mengurus pekerjaan kerajaan dengan tenang, jika bukan karena janji tersebut, beliau pasti sudah menyerah sejak awal. Malam itu, para pelayan di luar kamar Raja dibuat terkejut luar biasa. Biasanya, Raja menyuruh mereka pergi menjauh, karena suara dengkurannya yang sangat kencang 2 minggu lalu saja beliau masih susah bernapas dan terus gelisah saat tidur, sehingga mereka mengira terjadi sesuatu yang buruk. Namun, kali ini Raja tidur dengan sangat nyenyak, bahkan bermimpi melihat dirinya sedang berlatih keras. Kalian pasti tidak menyangka, tapi akhirnya hasil latihan Visin selama 1 bulan keluar juga. Choi bertanya siapa yang ada di sana dan melihat seseorang tertidur pulas. Pria itu terbangun dengan bingung dan mulai meracau tidak jelas tentang pangeran kedua raja, seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Dia bahkan berbicara dengan boneka sambil mengocil tentang tanggat waktu pembuatan bola armiler astronomi lalu. Dengan senyum aneh, dia bertanya pada boneka tersebut, apakah yang mulia akan membuatnya setelah jam air bertenaga tinggi selesai, lalu menjawab pertanyaannya sendiri. Tertawa kecil, dia merenung, apakah dia hanya sekadar alat bagi raja, dan merenungi di mana letak kesalahan hidupnya selama ini. Di tengah delusi konyol itu, Choi menyela pembicaraan dan pria itu baru sadar dia tidak sendirian. Dia langsung meminta maaf karena menunjukkan sisi memalukan dari dirinya, lalu menanyakan maksud kedatangan pangeran kedua. Wakil Jang sang komandan kedua adalah seorang jenius yang bangkit dari status budak hingga menjadi pejabat tingkat 3. Sebagai insinyur kerajaan, dia berperan sangat besar dalam kemajuan dinasti Joseon. Bahkan hingga hari ini, orang-orang mengenangnya sebagai ilmuwan hebat. Tetapi kepribadian aslinya sangat jauh dari perkiraan Choi. Sambil heran, apakah semua ilmuwan sekocak ini, dia berkata, membutuhkan bantuan Jang untuk sesuatu hal. Dia lalu menyerahkan perintah tertulis langsung dari Baginda Raja. Begitu mendengar kata titah Raja, sang ilmuwan langsung putus asa. Choi memintanya tenang, karena dia bahkan belum menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Dia bertanya, apakah Jang tahu tentang metode latihan fisik rahasia? Dan Jang mengaku melihatnya langsung sendiri. Dia masih ingat betapa luar biasanya metode latihan tersebut. Sang protagonis berkata, hal itu membuat penjelasannya jauh lebih mudah. Raja sedang mempelajari metode tersebut, tetapi cuaca di luar semakin dingin sehingga tidak memungkinkan untuk latihan outdoor. Beliau menginginkan alat yang membuatnya terasa seperti sedang berlari, melintasi padang rumput luas tanpa harus keluar dari kamar. Jang berkata dia belum pernah membuat alat seperti itu, jadi butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Ditambah tumpukan tugas lainnya, proyek ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Menyadari bahwa membuat mesin treadmill tidaklah sesederhana itu. Dia harus memikirkan jalan keluar lain, karena raja sendiri sudah sangat tersiksa dengan latihan fisik yang ada, ditambah rasa sakit tubuh yang beliau rasakan saat ini. Penggunaan mesin injak statis rasanya masih terlalu dini. Jang heran dan bertanya, bukankah latihan sang pangeran seharusnya menyehatkan tubuh? Lalu si karakter utama menjawab, beban latihan akan terus meningkat seiring kemajuan seseorang. Dia mengakui sering kali lengan, kaki, dan perutnya terasa sangat perih, hingga membayangkannya saja membuatnya gemetar ketakutan. Merasa metode latihan itu terdengar sangat menyiksa. Jang mengaku akan langsung menolaknya, jika saja itu adalah pilihannya sendiri. Namun, karena ini perintah langsung raja, dia tidak memiliki pilihan selain menyelesaikannya secepat mungkin. Dia akan segera membuat rancangan awal dan mengajaknya ikut. Tapi pangeran bertanya apa benar butuh waktu bertahun-tahun. Jang menjelaskan, jika alat itu dibuat dari kayu, seperti gambar, maka akan cepat patah. Namun jika menggunakan lempengan besi, bobotnya akan menjadi terlalu berat. Akhirnya dia menggambar sketsa mirip roda putar hamster, dan sang protagonis menganggap ide itu sangat masuk akal.
Karakter utama bertanya, apakah butuh waktu sebulan? Tetapi Jang menjamin 10 hari saja cukup jika mengabaikan dekorasi mewah. Kagum dengan kecepatannya, Choi menanyakan pekerjaan lainnya. Dan Jang menjawab bahwa perintah raja harus selalu diprioritaskan. Meski aslinya menggerutu, dia tetap merasa puas. 10 hari kemudian, sang protagonis memamerkan alat injak statis yang baru ini kepada putra mahkota. Putra mahkota memuji alat itu sangat bagus. Mereka kini bisa berolahraga di dalam istana. Namun dia cemas karena Raja Lar yang akan mencobanya pertama kali. Karakter utama memintanya tenang karena alat itu sudah diuji coba dan berfungsi aman. Kakaknya membalas hal itu baru menenangkan jika semua orang sekuat adiknya. Padahal ayah mereka pemula, jadi dia merasa lebih aman jika orang awam mencobanya dulu. Disinilah kita tinggalkan pangeran kedua yang tersinggung penuh arti. Ayo kita lihat nasib pangeran malas ini. Kakak si karakter utama langsung sadar dialah korbannya dan itu sama sekali tidak lucu. Dia mengaku sangat benci olahraga, persis seperti ayah mereka. Keluhannya tidak berguna. Pangeran pertama pun langsung dipaksa lari di roda kayu. Si karakter utama menyuruhnya terus berlari karena ini baru 15 menit berjalan. Setelah itu, sang pangeran bertanya kenapa dia juga harus melakukan latihan bench press dan pangeran kedua beralasan sangat sayang jika ketampanan luar biasa milik kakaknya tidak diimbangi tubuh berotot. Karena yakin adiknya sengaja menyiksanya, sang pangeran pertama pun merengek sepanjang latihan, tapi Choi tetap meminta tambahan repetisi tanpa peduli keluhannya. Belakangan, pangeran pertama menuntut kejujuran dan bertanya apakah adiknya curam saat menghitung 12 squat sebelumnya. Dengan sengaja menaikkan jumlah hitungan tersebut, si karakter utama berkilah bahwa hitungannya berubah tergantung pada cara otot bekerja. Lalu menyuruhnya menjaga posisi tubuh yang benar. Dia memperingatkan kalau lutut pangeran mulai goyah lagi dan posisi punggungnya terlalu kondon ke depan. Pangeran pertama hampir menangis, memohon agar adiknya yang baik kembali. Tapi Choi mengaku siap menjadi penjahat demi kesehatan tubuh saudaranya itu dan menuntutnya untuk berlatih dengan benar. Di tengah gemuruh beban, teriakan menggema di istana. Sang raja berlari di dalam roda kayu, sementara pangeran kedua berkata bahwa waktu tersisa hanya 15 menit lagi. Awalnya Raja Sejong Agung terengah-engah setelah 15 menit, tapi sekarang dia sanggup berlari 1 jam penuh. Kakaknya juga meningkat dari yang tadinya kesulitan melakukan 12 repetisi bench press. Bakat keluarga kerajaan ini memang di luar nalar. Deputi Jang juga sangat membantu. Membuat alat pijakan dengan teknologi zaman ini sudah hebat. Tapi dia bahkan minta mempelajarinya langsung saat digunakan agar bisa menyempurnakannya lagi. Choi sempat heran kenapa sosok yang terasa berbeda dari buku sejarah. Tapi sebagai ilmuwan terbesar Joseon, rasa tanggung jawabnya memang berada di tingkat yang berbeda. Sekarang, perhatikan baik-baik di sini. Orang-orang mulai khawatir karena berat badan raja menyusut drastis. Bahkan ada yang menuduh sang raja kelelahan berlatih dengan pangeran agung sampai banyak urusan negara terabaikan. Sang raja memang senang mempelajari hal baru dan pangeran agung memanfaatkan sifat itu dengan cerdik. Seorang pelayan memperingatkan pangeran pertama bahwa semua orang sedang membicarakannya dan memohon agar beliau tidak membuat rakyat cemas. Namun, pangeran pertama menegurnya dengan keras dan menjelaskan bahwa dia sendiri pun kehilangan banyak lemak setelah mulai berolahraga. Jadi raja pun mengalami hal yang sama. Tiba-tiba tabib kerajaan bertanya, apakah penurunan berat badan drastis itu tanda diabetes, memicu perdebatan sengit. Mereka tidak bisa menerima metode kesehatan yang mungkin malah membayangkannya membahayakan dan berniat mengajukan petisi agar raja berhenti berlatih. Tepat saat itu, sang raja muncul dan bertanya kenapa mereka ribut sekali. Semua orang langsung terpana melihat perubahan fisiknya yang drastis. Beliau bertanya lagi dengan aura yang jauh berbeda, terlihat lebih kuat, sehat, dan sangat berwibawa. Choi menenangkan sang tabib agar tidak khawatir karena berdasarkan catatan medis kerajaan yang ada, raja kini berkeringat lebih banyak dan konsumsi airnya justru berkurang. Tabib masih cemas bagaimana jika itu gejala penyakit. Namun karakter utama mengingatkan kalau ini baru setengah jalan dari janji 6 bulan mereka. Dia lalu menyuruh saudaranya menunggu dan melihat sendiri karena otot tidak pernah berbohong.
menatap kapalan di tangannya. Pangeran kedua merasa waktu berlalu sangat cepat dan kehidupannya di abad ke-21 kini terasa seperti mimpi belaka. Tiba-tiba seseorang mendekat dan menegur sang pangeran agung. Ternyata dia adalah kepala inspektur yang dulu pernah menuduhnya, yang menyebut pangeran masuk kantor lagi sebelum matahari terbit. Pagi itu, Sui balik bertanya apa yang dilakukan kepala inspektur di sana sepagi ini. Sang kepala menjawab raja terus mengeluh lelah dan memiliki lebih sedikit waktu untuk urusan negara. Jadi dia datang untuk membantu meringankan beban raja. Choi tersenyum ramah, berkata dia bekerja keras demi kesehatan raja. Lalu menawari sang kepala inspektur untuk ikut melatih tubuhnya juga. Namun, kepala inspektur menjawab pekerjaannya sangat menumpuk dan sebagai pejabat negara, dia tidak bisa mementingkan diri sendiri. Choi membalas meski dia tidak paham politik. Jika seseorang berolahraga selama 2 jam, dia masih punya 22 jam sisa untuk bekerja keras. Sang kepala membantah bahwa 2 jam olahraga itu bisa merusak 22 jam sisanya. Intinya, dia hanya ingin yang terbaik untuk kesehatan raja. Sembari berjalan menembus salju, dia menyadari janji 6 bulannya hampir habis. Nah, kalian tahu sendiri kan, kalau kantor Inspektorat Jenderal bertugas menyelidiki korupsi para pejabat tinggi dan melaporkannya ke tahta. Mereka bahkan bisa memaksulkan orang hanya berdasarkan rumor publik tanpa perlu bukti keras. Karena selalu memegang teguh prinsip di atas segalanya, para pejabat sangat takut pada mereka. Seorang inspektur mengingatkan besok adalah hari latihan militer dan sang kepala harus segera memutuskan. Seluruh inspektur kemudian menghadap raja, berlutut, dan memohon beliau mempertimbangkannya kembali. Raja bertanya apa yang membuat mereka terburu-buru menghadapnya. Sang kepala memohon agar raja menghentikan latihan fisiknya. Dia berargumen bahwa menguasai ilmu itu butuh waktu dan memimpin negara jauh lebih penting dari apapun, walau raja tidak pernah mengabaikan tugas negara akibat olahraga. Kepala inspektur bersikeras seorang pemimpin harus memberi contoh moral yang benar. Mereka berpendapat bahwa raja mengejar kebiasaan baru yang aneh dan menyimpang dari prinsip leluhur. Menatap tajam, raja menyindir masalah inspektur adalah terlalu kaku memegang prinsip, hingga beliau terkadang ragu. Apakah itu bentuk kesetiaan atau malah tantangan? Suasana mendadak tegang. Raja mempertanyakan prinsip apa yang mereka maksud, lalu menegaskan dia berlatih fisik demi memimpin langsung latihan militer nanti. Seorang pejabat memperingatkan itu berbahaya karena aturan latihan militer dibuat langsung oleh Raja Taijo yang agung. Pejabat lain menambahkan, jika raja tidak pandai berkuda, beliau bisa cedera berat. Bahkan pemuda saja butuh waktu setahun untuk memanah dari atas kuda. Namun, Raja Sejong tidak mundur sedikit pun. Beliau hanya memerintahkan pengawal pribadi bersiaga ketat. Kepala inspektur mencoba membantah lagi, tapi raja langsung memotong perkataannya dan berkata kepemimpinannya nanti akan membuktikan bahwa kesuksesan latihan fisik ini nyata. Jika terbukti berhasil, beliau menuntut semua menterinya melakukan latihan itu. Setelah memberi peringatan tegas itu, cerita beralih ke Kabupaten Chaoruan di Gangwon. Saat hari latihan tiba, sang raja langsung mengumumkan bahwa dia akan menginspeksi garis depan secara langsung sebelum latihan dimulai. Atas perintahnya, seluruh prajurit wajib bergerak serentak dengan formasi A, yang berarti semuanya harus bergerak selaras. Para prajurit pun segera mengiyakan meski kebingungan. Salah satu prajurit heran, apakah Yang Mulia sanggup bergerak secepat itu? Sementara yang lain mengaku belum pernah melihatnya selama 10 tahun bertugas. Sebab di latihan sebelumnya, raja hanya memberi perintah dari atas tandu mawar yang digotong. Prajurit, tak lama, trompet berbunyi, genderang bertalu-talu, dan perintah maju pun diserukan. Saat memacu kudanya raja merasa latihan berkuda 2 jam sehari bersama putra keduanya sangat sepadan. Sejong akhirnya paham mengapa mendiang Taijo menyuruhnya menikmati berkuda saat tubuh terasa bugar. Semuanya terasa jauh berbeda. Melihat aksi luar biasa ini, putra mahkota tak pernah menduga ayahnya bisa berkuda sehebat itu. Tiba-tiba, raja melihat seekor babi hutan di semak-semak dan menyadari penglihatannya sekarang jauh lebih tajam. Beliau menyuruh putranya menyerahkan busur dan anak panah, yang langsung dilakukan sang pangeran dengan sigap. Di tempat lain, seorang prajurit bertanya mengapa kepala inspektur tidak ikut berburu.
Kepala inspektur memintanya pergi duluan karena dia tidak terburu-buru sama sekali. Alasan sebenarnya jauh lebih kelam. Dia masih menaruh dendam pada Choi yang dianggapnya sebagai ancaman besar bagi keselamatan raja. Bagi dirinya, perang bisa memicu segala kemungkinan tak terduga. Sambil berpikir picik, dia menatap sang pangeran dengan niat jahat. Namun sebelum dia sempat bertindak, sorakan menggema karena raja berhasil merobohkan babi hutan itu. Seketika seluruh prajurit memuji bidikan raja yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang menyebut pemandangan ini mirip seperti melihat mendiang Raja Taijo berburu dahulu. Setelah itu, Sejong bersiap turun dari kudanya dibantu oleh seorang ajudan. Namun saat kakinya menyentuh tanah, beliau terpeleset hingga membuat putranya sangat khawatir. Ketika ditanya keadaannya, Raja justru tertawa terbahak-bahak, membuat pangeran pertama kebingungan. Sejong mengaku baik-baik saja. Dia yang dulu payah memanah kini mulai memahami asiknya berburu di usia tua. Pengawalnya pun meminta beliau lebih berhati-hati. Dan disinilah perjalanan sehat kita berakhir. Halo teman-teman, hari ini kita bakal melihat kelanjutan kisah pangeran berotot kita. Sejong pun setuju untuk hati-hati. Sementara sang inspektur agung hanya bisa gigit jari melihat rencananya gagal total. Sambil menahan malu, dia menurunkan busurnya lalu pergi dari sana. Ini jadi momen kemenangan mutlak bagi Choi. Apalagi sang raja sendiri yang membuktikan kalau metode latihan ototnya itu memang sangat berhasil. Raja Sejong merasakan sendiri kalau metode latihan otot ini bukan sekadar olahraga biasa. Meski sang inspektur berharap latihan ini gagal, keajaiban justru terjadi. Dan sekarang saatnya para prajurit menepati janji. Perintah langsung pun turun. Semua prajurit wajib menguasai sistem kebugaran yang dibuat oleh putra. Keduanya ini, karena cuma bawahan biasa, para prajurit malang ini hanya bisa pasrah dan patuh. Beberapa hari kemudian di istana, seorang pejabat melaporkan kalau alat tim pertama pesanan pangeran sudah selesai dibuat. Dengan wajah super lelah, dia mempersembahkan sebuah mesin lat pull down untuk melatih otot punggung. Choi langsung kegirangan karena tahu membuat alat ini tidaklah mudah. Dia memutuskan untuk langsung mencobanya sendiri, duduk di mesin itu. Lalu mencengkeram palang besinya dengan posisi tangan yang melebar. Begitu dia mulai menarik bebannya, kontraksi hebat langsung terasa di punggungnya hingga otot-ototnya mulai memompa kencang. Setelah menyelesaikan satu set, rasa lelah ini membuatnya bernostalgia dengan kehidupan masa lalunya. Seorang staf istana bertanya bagaimana pendapatnya tentang alat tersebut. Karena hari ini jadwalnya latihan punggung, Choi berkata dia sangat menyukainya. Sang pembuat alat juga mengaku belajar banyak dari sang pangeran, terutama soal cara katrol bergerak menyeimbangkan beban yang membuat karakter utama kita terkejut. Dia baru ingat kalau teknologi katrol belum umum di zaman ini. Sang pembuat alat lalu menceritakan pengalamannya saat mencoba mesin itu. Katanya ketiaknya serasa mau robot saat mencoba alat itu. Makanya dia khawatir sang raja akan sangat menderita nanti. Tapi karena ini perintah raja, dia harus tetap melaksanakannya sambil tersenyum seram yang bikin Choi merinding. Choi jadi curiga jangan-jangan ada niat lain di balik kepatuhannya itu. Tapi lupakan dulu, target selanjutnya adalah membuat alat Black Jewel. Sang pengrajin menjelaskan kalau alat ini jauh lebih sulit dan butuh waktu sebulan. Mendengar itu, Choi merasa kasihan dan berniat meminta raja memberikan waktu istirahat untuknya. Namun sebelum Choi selesai bicara, pengrajin itu langsung menolaknya mentah-mentah karena merasa hutang budinya pada raja sudah terlalu besar. Sang raja telah mengangkat derajatnya dari mantan budak menjadi pejabat istana. Karena itulah, dia tidak butuh kenyamanan. Dan melihat sang pangeran berlatih dengan giat sudah menjadi hadiah yang sangat luar biasa baginya. Dia juga membocorkan kalau alat lecur nanti bentuknya bakal mirip kursi penabuh drum. Senyum seramnya kembali muncul saat dia berkata tidak sabar melihat bagaimana sang raja akan tersiksa saat memakainya. Orang-orang di istana mulai heran melihat sang raja yang rutin berolahraga 1 jam setiap hari. Sejong menegaskan bahwa jika para prajurit menolak latihan ini, berarti mereka telah melanggar janji setia kepada pemimpinnya. Alhasil, para prajurit terpaksa terus berlari kencang meski sudah sekarat demi mematuhi perintah. Langsung raja, di sisi lain, sang pangeran hanya menonton saat orang-orang itu memohon padanya untuk menghentikan siksaan ini.
Tapi dia malah tersenyum, santai sambil bertanya, apakah dia punya kuasa untuk mengatur sang raja. Seorang prajurit langsung sadar kalau pangeran sebenarnya sedang balas dendam atas rencana jahat. Kantor Inspektur Agung dulu. Sambil mengomel, prajurit itu malah tersandung barbar dan jatuh tersungkur ke tanah sampai yang lain panik menanyakan kondisinya. Sambil menangis kesakitan di lantai, dia menyuruh temannya untuk terus berlari saja. Namun rekan-rekannya menolak dan berjanji akan tetap bersama, bahkan siap menggendongnya sampai garis akhir. Melihat drama persahabatan ini, Choi hanya bisa mendengar rintihan pria-pria yang hampir pingsan di depannya. Pemandangan mengenaskan itu malah membuat Choi tersenyum puas karena merasa sangat terhibur. Seminggu setelah latihan neraka itu dimulai, di kediaman Inspektur Agung Yusofchi, seorang prajurit bertanya, apakah bosnya benar-benar harus pergi? Yusofchi menjawab tidak ada gunanya lagi membahas hal itu sekarang. Prajurit muda itu mengeluh, kalau orang-orang di luar sana yang tidak tahu apa-apa sudah bergosip soal pemecatan dan pengasingan dirinya. Sangin SPIKTUR membalas kalau usianya sudah hampir 50 tahun. Jadi, tidak ada lagi yang perlu dikejar. Dia juga mengakui kalau kesehatan raja memang meningkat pesat berkat metode kebugaran ajaib itu. Bukan cuma raja, Choi pun sekarang sudah berubah menjadi sosok yang berbeda total. Dia juga menambahkan, kalau pergerakan suku Jurchen belakangan ini sangat mencurigakan. Meskipun itu di luar tugas pengadilan. Oleh karena itu, dia memutuskan pergi ke Provinsi Hangil sebagai gubernur untuk memantau mereka. Secara langsung, sebelum pergi, dia memperingatkan bawahan pangeran agar berhati-hati terhadap kunjungan Kementerian Ritus Dinasti Ming. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Kasim Changsheng ternyata sempat membeli 100 batang sabun untuk diberikan kepada Wang Shan. Sosok mengerikan yang dikenal sangat rakus akan kekuasaan di sana. Pria itu diprediksi akan segera mendekati Choi dengan sebuah tawaran bisnis yang berbahaya. Sementara itu di masa depan, orang-orang mulai heboh membahas artikel tentang kemungkinan pangeran adalah seorang penjelajah waktu. Pada festival musim gugur yang lalu, masyarakat tampak asyik menikmati permainan angkat beban, di mana seorang kakek terlihat sangat bangga dengan perkembangan fisik cucunya berkat metode binaraga yang mulai menyebar luas. Semua tren olahraga ini berawal dari Pangeran Choi, putra kedua Raja Sejong yang agung. Menariknya, olahraga bukanlah satu-satunya warisan yang dia tinggalkan untuk rakyat Joseon, karena dia juga pencipta benda revolusioner lainnya. Choi adalah orang pertama yang menciptakan sabun mandi dan alkohol medis. Membuat banyak sejarawan menduga dia berasal dari masa depan. Ahli sejarah bernama Dayun bahkan menyebut metode latihannya sangat mirip binaraga modern. Dia menjelaskan kalau saat muda, pangeran memang sangat jenius hingga dikira penjelajah waktu. Namun sayangnya dia tiba-tiba berhenti menyebarkan ilmu kebugarannya secara global dan hanya menjadikannya sebagai permainan rakyat biasa. Padahal, jika dia terus mempromosikan metode angkat beban ini, Joseon mungkin akan dikenal sebagai pusat kebugaran dunia sejak dulu. Bukan sekadar catatan kecil dalam sejarah permainan tradisional negara tersebut. Kembali ke masa lalu, Choi terbangun dari tidurnya dan langsung bertekad mengubah sejarah masa depan. Saat sibuk bekerja, saudaranya heran melihat dia bertindak sangat hati-hati dan bertanya, mimpi apa yang baru saja dialaminya. Saudaranya cemas melihat wajah Choi yang pucat dan menyarankannya untuk istirahat membaca. Namun hal itu justru membuat Choi teringat ramalan sejarah masa depan. Membuatnya tidak ingin disalahkan oleh generasi mendatang nanti. Dia pun memaksakan dirinya belajar di antara tumpukan buku tebal sampai hampir pingsan. Dia juga ingat kalau esok harinya sang raja berencana menciptakan sistem aksara baru untuk seluruh rakyat Joseon. Mungkin kalian juga berpikir tugas ini bakal terasa mustahil baginya kan? Tapi sang raja justru memintanya membantu merumuskan pelafalan Sanskerta dengan panduan buku fonetik yang ada di perpustakaan kerajaan. Hal ini membuatnya sadar betapa sulitnya merumuskan bunyi yang pas untuk diajarkan kepada rakyat jelata. Di saat yang sama, dia teringat kalau putranya sendiri masih menganggap ayahnya sebagai pria asing yang aneh. Mendengar Chon yang terus menghela napas panjang, sang putra mahkota bercanda kalau ayahnya mirip sekali dengan asisten Komandan Jan. Setelah terdiam sejenak, dia lalu bertanya kapan Choi akan mencari murid baru. Pertanyaan itu muncul
karena Choi butuh asisten pelatih untuk membantunya menyebarkan ilmu ini. Choi menyarankan nama Milian, anak dari seorang selir yang tidak punya kesempatan untuk naik jabatan di pemerintahan istana. Meskipun begitu, pangeran merasa akan jauh lebih baik jika mereka mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang berbeda agar metode latihan otot ini bisa disebarkan ke seluruh kalangan di istana. Oleh karena itu, salah satu murid pertamanya harus berasal dari keluarga kerajaan sendiri. Setelah berpikir keras, Choi menyadari hanya ada satu orang yang cocok. Walau dia sedikit ragu untuk mengajarinya. Kandidatnya adalah Pangeran Sesien, putra ketiga dari mantan putra mahkota Yamian yang dilengsarkan. Yamian dulunya merupakan pewaris tahta Raja Taizhou. Namun dia diasingkan akibat kasus korupsi dan juga pengkhianatan. Setelah kejadian kelam itu, Raja Sejong akhirnya naik tahta. Banyak rumor menyebut kalau anak Yamian tumbuh menjadi anak yang liar. Namun saat mereka bertemu langsung, anak itu justru terlihat sangat sopan. Hal ini membuat Choi merasa kalau Session jauh lebih ramah dari dugaan orang-orang. Dia tahu kalau di masa depan anak ini akan menjadi gila. Tapi untungnya kejadian buruk itu masih belum terjadi saat ini. Saat ditanya apakah dia tahu tentang metode latihan otot tersebut, sang pangeran muda mengangguk gembira. Choi pun menawarkan diri untuk menjadi gurunya. Dan semua tampak berjalan sangat lancar tanpa ada hambatan. Namun begitu Mei yang merupakan rakyat jelata menyapanya, sifat aslinya langsung keluar. Dengan suara dingin yang sombong dia memaki Mei dan percaya deh. Kalian bakal kaget melihat kelanjutannya nanti. Kalian harus tonton ini, si pangeran pergi sambil mengeluh bau keringat membuatnya pusing. Troy dan Mei tercengang. Sang pangeran ingin belajar, tapi menolak dilatih orang biasa seperti Mei. Pemeran utama dan bawahannya saling melirik dan langsung menemukan cara jitu meruntuhkan harga diri itu. Tak lama kemudian, sang pangeran sombong dipaksa melakukan squat berat sebagai bayaran atas kelakuannya. Segera saja, dia kehabisan napas dan menyerah karena paha kakinya sudah mati rasa. Sementara itu, Mei dengan santai menambah beban sambil tersenyum lebar, terus mengejek sang pangeran karena sangat ingin kabur. Sang pangeran akhirnya mengaku salah dan memohon agar bebannya dikurangi. Sesuai dugaan, hukuman untuk sikap buruknya sangatlah sederhana. Saat bocah itu hampir pingsan di lantai, Troy teringat bahwa Xiao Jin telah seumur hidupnya dipandang rendah hanya karena memiliki darah putra mahkota yang digulingkan. Jadi, dia bertanya mengapa Xiao Jin justru memperlakukan pelayannya dengan tidak adil seperti itu. Terlebih lagi, Mei juga merupakan putra dari seorang selir. Sang pangeran mengaku bersikap kasar karena jika tidak, dia tidak sanggup menahan ketidakadilan hidupnya. Dia lalu bertanya, apa gunanya latihan fisik ini bagi dirinya saat kakak-kakaknya jauh lebih hebat darinya. Dia merasa tidak akan pernah diizinkan masuk ke pemerintahan karena gerak-geriknya selalu diawasi agar tidak mengancam tahta kerajaan. Sembari mengatakan hal itu, dia menangis dan mengaku tidak tahu cara meluapkan amarah serta ketakutannya selain menyakiti orang lain. Meski bersimpati, Troy menegaskan seorang bangsawan tidak boleh bersikap begitu. Amarah mereka terlalu berat untuk ditanggung oleh rakyat jelata. Xiao Jin akhirnya membuang harga dirinya, meminta maaf dan berjanji akan berubah. Hal itu membuat Troy dan Mei puas. Pemeran utama kemudian menyuruhnya mempelajari 3 gerakan dasar, bench press, squat, dan deadlift dari Mei. Jika Xiao Jin bisa mencapai total beban 400 kg, Troy akan mempertimbangkan untuk menyerahkan metode pelatihan istana kepadanya. Sang pangeran tampak bingung, jadi pemeran utama menawarkan bukti kalau metode ini berhasil. Nah, perhatikan baik-baik, dia menjelaskan semua orang di istana harus menguasai disiplin diri, latihan fisik, dan 4 buku, dan 5 kitab klasik. Peran itu akan disebut pelatih. Ini sangat dibutuhkan, karena satu orang saja tidak akan mampu menyebarkan ajaran ini. Jika Cixin berkembang, dia bahkan bisa menjadi pelatih raja, dan jika itu terjadi, tidak akan ada yang berani meremehkannya lagi. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Cixin, memberinya harapan nyata untuk pertama kalinya. Sambil menangis, dia bertanya, apakah dia punya kesempatan. Choi meyakinkan bahwa itu bukan masalah besar karena dia dan Mei siap membantu. Dia juga membocorkan
bahwa raja sedang menciptakan aksara baru untuk mempermudah semua orang mempelajari berbagai kitab suci. Aksara ini disebut bunyi yang tepat untuk mendidik rakyat. Karena bahasa sila berbeda dari kerajaan tengah, membuat banyak orang kesulitan mengekspresikan diri mereka lewat tulisan. Karena rasa iba, raja memutuskan menciptakan 28 karakter baru agar rakyat paham. Tujuannya untuk mencatat ucapan rakyat dengan benar, dan Choi yakin aksara itu akan membawa kebaikan besar bagi dunia. Di hari lain di rumah, putra pemeran utama berlari menyambutnya dengan senyuman hangat. Sang ayah langsung menggendong putranya bersama anak kucing mereka di dekapannya. Sang anak bertanya kenapa pamannya selalu terbaring lemas. Bahkan kemarin sampai memohon-mohon minta ampun. Sang ayah menjelaskan bahwa tidak ada hasil tanpa rasa sakit. Otot-otot memang harus terasa pegal. Agar bisa berkembang, anak itu lalu memuji pamannya, Siosin, karena tetap bisa duduk tegak saat orang lain langsung tumbang setelah latihan. Siosin menjawab itu sama sekali bukan hal hebat, dia hanya memulai latihan lebih lambat dari yang lain. Jadi dia tidak boleh bermalas-malasan. Dia lalu mengalihkan pembicaraan dan menyarankan agar bocah itu mulai belajar disiplin. Meski terlihat terlalu muda untuk membaca, anak itu tiba-tiba menunjukkan bahwa dia sudah memegang sebuah buku. Terkejut, Siosin bertanya sejak kapan dia bisa membaca. Namun sang bocah mengabaikannya dan hanya menawarkan bukunya untuk diperlihatkan. Choi pun, kalian juga merasa begitu kan? Hidupnya yang dulu cuma seputar besi dan barbel, kini berubah total. Karena harus mengasuh anak 5 tahun. Kehidupan modernnya terasa seperti mimpi jauh, tapi olahraga tetap menjadi bagian dari keseharian keluarganya. Bahkan istrinya ikut berlatih dan sangat senang dengan perkembangannya. Namun setelah melakukan satu set strip like deadlift, matanya tiba-tiba terpejam dan dia jatuh pingsan. Membuat Choi panik setengah mati, dia segera menangkapnya dan bertanya keadaannya. Sang istri mengaku mendadak pusing hingga tidak bisa berdiri tegak. Dia juga merasa mual, membuat orang-orang di sekitar mulai cemas tentang apa yang terjadi. Pemeran utama menduga itu hanya pusing sementara akibat salah mengatur napas yang menyumbat aliran darah ke otak. Beruntung dia sigap menangkapnya. Jika tidak sang istri bisa cedera parah. Kejadian ini menyadarkan Troy bahwa semakin banyak orang berlatih, semakin tinggi pula risiko cedera yang harus dihadapi. Dia pun mulai mencari solusi. Belakangan, Siosin mengajaknya menemui seseorang. Saat ditanya siapa, dia menyebut nama Woo Han-ki. Pria itu lolos ujian militer dan bertugas sebagai prajurit garnison. Mengingat kontes kekuatan sang protagonis dulu, Siosin menceritakan bahwa Woo Han-ki juga sempat ditantang dan berhasil mengangkat batu sebesar ukuran orang dewasa. Namun tepat setelah itu, dia ambruk ke depan dan diberhentikan karena punggungnya cedera parah, hingga tidak bisa berdiri tegak. Pemeran utama merasa nama itu cukup familiar. Susan mengingatkan bahwa Woo adalah perwira yang meredam pemberontakan Yes Alm. Saat kudeta, sang protagonis pun menyadari prajurit berprestasi tinggi itu justru lumpuh setelah mendapat gelar kehormatan. Sambil melakukan pull-up dengan kecepatan penuh, dia merasa bersalah atas kejadian itu. Sambil berusaha menyamai ritme latihannya, Susan berharap jika sang protagonis bisa menyembuhkan Yang Mulia Raja, dia juga bisa membantu Woo. Karena dasar fisik Woo sudah kuat, memulihkannya harusnya lebih mudah. Di tempat lain, seorang pria mengempaskan cawannya dengan kesal sambil menyalahkan Pangeran Song. Itu adalah Woo yang sedang mabuk berat. Dia berteriak mempertanyakan bagaimana pangeran bisa menyembuhkan orang dengan metode aneh seperti itu. Temannya memperingatkan agar dia menjaga ucapan karena Yang Mulia sendiri yang mempelajari. Latihan tersebut membuat pengaruh pangeran sangat besar. Woo tidak peduli. Dia meremukan cawannya dengan marah dan bersumpah jika bertemu pangeran, dia akan menantangnya mengangkat beban yang pernah dia angkat. Baginya, semua rumor tentang kehebatan sang pangeran hanyalah omong kosong. Dia terus menjelek-jelekkannya hingga membuat temannya ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, Troy bersuara dari belakangnya dan menjelaskan bahwa beban yang dia angkat sebenarnya hanya setengah dari rumor yang beredar. Woo sangat terkejut hingga hampir pingsan, lalu sang protagonis mengajaknya bicara. Setelah memeriksa kondisinya, dia melihat cedera Woo sangat parah. Woo bahkan sengaja menaikkan berat badan
Agar cepat pulih, dia juga tahu memaksakan diri. Tetap menunggang kuda karena takut menjadi terlalu gemuk. Hal itu justru membuat peluang kesembuhannya semakin tipis. Troy menjelaskan bahwa memaksa berlatih saat cedera hanya akan memperparah kondisinya, dan Wu dengan putus asa bertanya apakah dia masih bisa disembuhkan. Sambil tersenyum, sang protagonis mengiyakan, tapi tidak menjamin pulih 100%. Tanpa pilihan lain, Wu pasrah dan memulai pemulihan dengan KNA. Push-up. Setelah itu, mereka berdua perlahan melakukan peregangan punggung untuk memulihkan tubuhnya. Setelah selesai, Wu bertanya, apakah ini bisa membuatnya lebih kuat? Pemeran utama menjelaskan dia tidak bisa memakai metode penuh, karena fisiknya belum sanggup menahan beban berat. Kondisinya akan membaik, tapi karena terlalu lama dibiarkan tanpa penanganan, pemulihan total hampir mustahil. Merasa hancur mendengarnya, Wu bertanya, apakah ada cara lain lagi? Dia tidak sanggup hidup layaknya pria cacat dan merasa malu di hadapan istrinya. Hal itu seketika mengingatkan Troy pada kejadian yang menimpa istrinya baru-baru ini. Jadi, dia ingin menanyakan sesuatu kepada Wu. Bagaimana jika mereka menemukan metode terapi untuk menyembuhkan orang sakit? Wu mengira sang protagonis menyuruhnya menjadi tabib. Hal yang dirasanya mustahil karena dia tidak pernah mempelajari buku kedokteran. Namun, Namsi menjelaskan bahkan tabib pun tidak begitu memahami anatomi otot, sehingga pengobatannya sering keliru. Tabib rehabilitasi harus tahu cara kerja otot dan tulang secara sinergis. Mendengar itu, Wu menyadari sang pangeran jauh lebih pintar dari dugaannya. Dia merasa segalanya akan aman asalkan dia tetap bungkam. Tak lama kemudian, Wu mulai berlatih dan dia menyadari dirinya perlahan mengumpulkan banyak murid. Dan kita semua tahu penyebaran aksara baru akan membuat idenya meluas. Jika begini terus, orang-orang akan berolahraga setengah telanjang di luar. Jadi, dia butuh pakaian olahraga sederhana yang terjangkau bagi siapa saja. Memanfaatkan keahlian istrinya menjahit, dia segera membuat kaos. Meski terburu-buru, hasilnya sangat bagus, apalagi bahan kainnya murah dan mudah didapat. Istrinya bertanya, mengapa dia memakai kain. Halo teman-teman. Kali ini, kita bakal melihat bagaimana pakaian rakyat jelata mendadak bikin heboh. Suasananya langsung berubah saat si tokoh utama nanya pendapat cewek ini tentang baju buatannya. Dia kaget banget dan heran ini baju apaan, soalnya belum pernah lihat yang kayak gini. Troy ngejelasin kalau itu baju khusus yang dia rancang buat olahraga. Dia sengaja pilih bahan katun karena gampang dicari. Dan buat saat ini, katun emang bahan paling nyaman buat latihan fisik, tapi ya, para bangsawan mungkin belum mau pakai karena nggak biasa sama rasanya. Si cewek langsung minta maaf karena udah asal nilai, dan setuju kalau kain ini emang cocok buat olahraga. Akhirnya, Troy nyuruh penjahit buat bikin lebih banyak setelan serupa, ngubah katun murah jadi baju olahraga modis. Malamnya, seorang pelajar lagi baca buku dan dibikin shock sama ide-ide gila yang ada di dalam buku panduan binaraga itu. Di hari yang sama, di dalam kuil Jinwon, seseorang nanya ke Seong Samun, apa dia nggak kemasukan setan buku? Alasannya simpel banget. Seong udah mendekam di aula jasa selama 23 jam penuh. Dia minta maaf karena udah maksa diri begadang semalaman. Rekannya, si junior Shin So-gyu, kapo kenapa seniornya itu ambis banget belajar. Seong Samun bilang, sebagai orang yang dekat dengan keluarga kerajaan, dia harus kasih teladan dan nggak boleh buang waktu, apalagi saingannya udah banyak banget di depan. Lagian, setelah baca sedikit saja buku karya Pangeran Jin Suyong, dia langsung jatuh cinta sama isinya. Tiba-tiba, ada yang nanya si Dan lagi ngapain, dan jawabannya kocak, dia lagi push up. Sorry langsung ingat, kalau Dan sempat ngilang subuh-subuh dan baru balik setelah mandi. Pas ditanya apa dia ikutan lari gunung, dan ngaku kalau dia ganti latihannya pakai lompat tali. Tapi si Shin ngerasa buku itu biasa aja, cuma heboh doang. Isinya selain soal otot cuma pengulangan ilmu lama. Tapi, pelajar junior lainnya, HWJ, langsung ngingetin dia buat gak asal ngomongin buku kiriman putra mahkota. Alhasil, mereka berdua malah adu melotot, sementara Seong cuma bisa nonton dengan canggung. Melihat tensi mulai memanas, Seong langsung melerai mereka. Karena sama-sama emosi, lalu nyaranin buat bahas bukunya besok aja. Untungnya mereka nurut. Besoknya,
Seong nanya pendapat dan yang paling rajin baca. Dan bilang, kalau melatih fisik ini bukan sekadar menghargai tubuh pemberian orang tua, tapi lebih dari itu. Nah, perhatikan baik-baik di sini, karena argumen mereka makin panas. Seong masih ragu dan bilang kitab suci itu sabda orang bijak, sedangkan putra mahkota kan bukan. Seong setuju dan nambahin, kalau cara terbaik buat sukses itu ya cari nama dan reputasi di pemerintahan. Jadi, latihan otot rasanya gak berguna. Tapi dia juga sadar kalau bab pertama bilang penyakit ringan bahkan hilang dan tubuh gak gampang lelah biar cuaca ekstrim sekalipun, tetap saja dia skeptis. Apalagi latihan ini kayaknya butuh alat-alat mahal yang bikin pusing kepala. Shane juga nyeletuk, kalau mungkin saja otot bisa berubah. Tapi selama ini dia belum pernah lihat bukti nyatanya. Sadar kalau teman-temannya ini kurang gaul dan kuper. Dan akhirnya buka kartu soal kondisi Yang Mulia Raja. Saat ini, dia nanya, apa mereka berani ngeremehin Raja yang langsung bikin mereka ciut seketika. Dan ngejelasin kalau sejak latihan binaraga, fisik Yang Mulia berubah drastis dan jadi jauh lebih bugar dibanding masa mudanya dulu. Meskipun gak semua teori di buku itu 100% tepat. Tapi terbukti nyata bikin badan makin kuat. Dia pun nanya balik, bukankah badan yang bugar sehabis belajar seharian justru bakal ngebantu otak mereka? Shane kaget dan nanya apa dan mau bawa alat-alat Kim itu ke dalam kuil Jingwen. Dan ngejawab kalau tempatnya nggak cocok, mereka bisa pakai batu kali atau kayu gelondongan aja. Lagian yang nggak mau ikut ya bebas. 8 hari kemudian, para cendekiawan ini mulai bikin alat olahraga sendiri. Tapi Sisan langsung KO duluan di ronde pertama. Dia ngeluh gak kuat lagi, dan mulai ragu sama metode latihan gila ini. Gak lama kemudian, dia nyerah sambil teriak frustrasi. Disusul yang lain yang ikutan kabur ke dalam demi baca buku, ketimbang angkat beban. Dan cuma bisa ngelap keringat sambil geleng-geleng kepala melihat mereka semua gugur. Meskipun begitu, dia merasa udah dapat banyak manfaat dari buku binaraga itu. Makanya dia milih buat lanjut latihan konsisten biar fisiknya makin sehat untuk dukung urusan belajar dan aktivitas sehari-hari. Lalu pada bulan Agustus 1441, Troy memuji kerja keras sang penemu alat. Awalnya dia pikir bikin alat shoulder press sama Seated Pro bakalan susah setengah mati. Tapi si Jan malah pamer muka songongnya dan bilang semua ini berkat kerja keras dia yang didorong motif tertentu. Nah, kalian pasti tahu kan kenapa dia seambis ini? Tentu saja demi uang. Sambil senyum palsu, sang penemu bilang wajar saja kalau penerima dana istana harus patuh perintah kerajaan. Dia nambahin kantor inspektur paling capek ngurusin uji coba. Troy pun masuk ke aula tes buat melihat alat-alat olahraga yang udah jadi itu. Tapi begitu dia masuk, para prajurit inspektorat mendadak tegang ketakutan. Lalu buru-buru lapor kalau mereka udah mastiin semua mesin latihan berjalan stabil dan aman. Kemudian mereka minta sang pangeran buat naik dan nyobain alatnya sendiri. Habis netes langsung, si tokoh utama mikir kalau kakaknya wajib pakai alat ini buat latihan. Angkat beban berat sambil berdiri siaga di belakang kakaknya. Saat latihan bench press, Troy terus semangatin kakaknya buat dorong lebih kuat lagi. Akhirnya, beban besi itu berhasil diangkat. Dengan begitu, level binaraganya naik, dan total angkatannya tembus 190 kilo. Habis itu, si pangeran bilang rasanya beda banget, dipuji langsung sama pencipta metodenya. Dia pun nanya, apa target 250 kilo bakal tercapai cepat? Troy ngejawab, kalau pertumbuhan otot tiap orang berbeda. Meskipun dia sendiri terus naik, sampai bisa angkat 300 kilo. Tapi habis itu perkembangannya mandek. Troy punya bakat fisik pangeran Sos, ditambah pengetahuan modern. Sedangkan kakaknya masih minim teknik. Makanya buat sampai ke 250 kilo mungkin butuh 2-5 tahun lagi. Tapi ya, esensinya bukan soal seberapa cepat, melainkan konsistensi latihan jangka panjang yang paling penting. Besok paginya, di kediamannya, si tokoh utama telaten merawat istrinya yang lagi lemas lunglai di kasur. Sang istri minta maaf karena udah bikin suaminya khawatir dan curhat kalau mual-mual hamil mudanya makin parah. Sampai-sampai dia nggak selera makan sama sekali. Sambil minta maaf lagi, dia bilang udah nyiapin daging babi. Dari situ Choi sadar kalau istrinya cuma bisa makan makanan ringan yang nggak berminyak belakangan ini. Paham situasi darurat ini, dia langsung gerak cepat dan nggak mau diam aja.
Dia buru-buru keluar buat nyari daging babi segar. Di pasar hewan, si tokoh utama langsung minta ditunjukin babi paling raksasa. Sambil tersenyum lebar, si pedagang nunjukin salah satu babi tergemuknya. Tapi Choi ngerasa si pedagang lagi ngetawain dia, yang langsung bikin si pedagang ketakutan setengah mati. Dia buru-buru meyakinkan kalau daging babi ini empuk banget. Bahkan dia sesumbar kalau itu babi kualitas jempolan di 8 provinsi. Tetap saja Choi merasa babi itu kurang gede dan gak bakal cukup buat manjain istrinya tercinta. Di malam yang lain, seorang pria memperkenalkan diri sebagai Kim Jong-seol, jenderal Tanggul yang baru balik ke ibu kota sehabis menghajar suku barbar utara. Dia petarung legendaris yang terkenal cerdas sekaligus kuat. Sang raja berkomentar kalau musim dingin sebentar lagi tiba, jadi para barbar gak bakal bisa banyak bertingkah. Kim membungkuk hormat dan bilang kemenangan itu berkat berkah yang mulia. Di tengah pesta, Choi nyamperin dia sambil nawarin minum. Dan Kim menerimanya dengan senang hati. Kim bilang dia udah dengar kehebatan sang pangeran dan ngerasa karisma fisiknya setara dengan jenderal perang terkuat. Tokoh utama berterima kasih tapi meranda kalau dia nggak melatih ototnya buat menang atau main pedang. Kim lalu nanya, apa pangeran tahu ada sesuatu di perbatasan utara yang jauh lebih bisa diandalkan ketimbang senjata tajam? Bikin si pangeran bingung sendiri. Kim ngejelasin kalau rahasia itu adalah arak teras alias miras hasil distilasi fermentasi. Awalnya dia sempat ragu sama pasokan miras kadar tinggi yang dikirim ke ibu kota. Tapi katanya itu hasil penemuan sang pangeran sendiri. Mereka pakai cairan itu buat ngebersihin luka pakai kain katun. Makanya angka infeksi prajurit di sana menurun drastis. Choi langsung sadar kalau itu alasan kenapa alat sulingnya laku keras, dan dia bersyukur atas itu. Tapi pengiriman alkohol itu sempat bikin rusuh juga. Soalnya para prajurit utara sering minum buat usir hawa dingin sampai keblinger. Apalagi pas dicampur air, rasanya tetap saja bikin mabuk kepayang. Choi nanya bagaimana mereka ngatasin masalah kocak itu. Dan Kim bilang mereka mencampurnya dengan tanaman pahit bernama wormwood. Alhasil, siapapun yang coba-coba minum sembunyi-sembunyi, langsung menyemburkannya keluar karena super pahit. Cerita itu sukses bikin semua orang ngakak guling-guling. Kim lalu nyuruh rekannya, Lee Wonbon, buat bawain teh. Nama itu langsung bikin Choi waspada. Lee Wonbon ini terkenal punya kekuatan fisik monster. Dia juga pahlawan perang penumpas barbar. Pas diajak gabung, si pemuda nolak dan bilang kekuatannya cuma buat raja. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah mereka bakal baku hantam? Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana pelatih kita, Choi, menggunakan insting tajamnya untuk menilai sang prajurit. Dan dia langsung menyadari kalau inilah orang pertama di Joseon yang punya aura setara dengannya. Postur tubuhnya saja sudah membuktikan kalau dia adalah petarung luar biasa. Dalam sejarah aslinya, saat pangeran naik tahta dan menghadapi ancaman pembersihan, dia berusaha memperkuat pasukannya demi bertahan hidup. Dia mengumpulkan suku Jurchen dari provinsi Hamel. Tapi sejarah mencatat bahwa jenderal bawahannya sendiri berkhianat dan membunuhnya. Meski begitu, dia tetap dikenang sebagai pria paling kuat sepanjang sejarah. Hal itu membuat Choi merasa tidak tenang menatap Yu Seok-luk dan penasaran apa tujuannya datang ke sini. Semuanya terasa sangat aneh. Tapi Choi paham, jika sejarah terulang, dia akan mati. Dia akan tewas di tangan pria tangguh ini. Yu berkata bahwa kabar tentang kekuatan luar biasa sang pangeran sudah tersebar sampai ke utara. Yang menurutnya agak memalukan, tapi dia sangat penasaran. Dia ingin bertanya banyak tentang metode latihan otot ini dan meminta izin untuk berkunjung lagi. Choi merasa adu kekuatan di depan umum hanya akan memicu kegaduhan. Jadi dia menyetujui kunjungan itu. Choi mulai berpikir bahwa prajurit ini mungkin tidak seburuk dugaannya. Keesokan paginya, pria itu benar-benar datang mencari kediaman pangeran. Kehadirannya saja sudah cukup membuat atmosfer di sekitar berubah menjadi sangat tegang. Dua murid Choi langsung bersiaga penuh. Sang prajurit mengaku sudah membaca panduan otot dan bertanya, apakah benda di tangan Susan adalah barbel kecil. Setelah Susan membenarkannya, dia meminta izin untuk mencobanya. Karena terbuat dari besi kor yang sangat padat, Susan memperingatkannya agar berhati-hati. Namun saat diangkat, sang prajurit menyadari beratnya melebihi dugaan. Susan terkejut
karena dia sendiri kesulitan mengangkat barbel 10 kilogram itu. Pria itu langsung melakukan bicep curl dengan sangat mudah pada percobaan pertama. Dia lalu membahas rekor angkatan pangeran sebesar 375 kilogram dan penasaran berapa banyak yang bisa dia angkat sendiri. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung mencoba melakukan deadlift dengan kekuatan luar biasa. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena ketakutan Susan membuktikan bahwa perbedaan tingkat kekuatan mereka berdua beneran gila banget. Setelah meletakkan kembali bebannya, Choi memuji total angkatannya yang mencapai 260 kilogram. Di era Joseon ini, prajurit berkekuatan seperti itu memang layak disebut sebagai manusia dengan tenaga dewa. Namun, Choi melihat ada keraguan di wajah sang prajurit. Seolah ada hal dari metode latihan otot ini yang mengganggunya. Meski sempat mengelak, Choi menyuruhnya untuk jujur saja. Choi mengaku metode buatannya pun masih memiliki kekurangan. Sang prajurit lalu teringat ucapan raja bahwa latihan ini dibuat untuk menyempurnakan fisik militer, membuat Choi bertanya tentang penerapannya di lapangan. Prajurit itu menjelaskan bahwa fokus latihan beban hanya untuk memperbesar otot, bukan untuk keterampilan bersenjata. Menurutnya, seorang prajurit tempur sejati membutuhkan bentuk tubuh yang sangat berbeda dari ini. Mendengar itu, Choi merasa tidak asing dengan argumen tersebut. Anggapan bahwa otot besar hanya pajangan memang lumrah. Terlebih metode ini juga mewajibkan pola makan daging setiap hari yang sangat sulit dipenuhi. Prajurit biasa jelas tidak bisa makan daging setiap hari. Jika teori militer dan akademis bertolak belakang, maka metode ini hanya cocok untuk para sarjana, bukan petarung medan perang. Setelah menyebut metode ini tidak praktis, sang prajurit pergi, meninggalkan Choi yang kesal karena merasa pria itu sok tahu soal militer. Padahal, sebelum bereinkarnasi, Choi adalah seorang sersan cadangan. Karena dunia militer adalah keahlian utamanya, dia bersumpah akan menciptakan metode latihan baru khusus prajurit dalam 3 tahun ke depan. Sementara itu, di sudut istana yang lain, Raja sedang membaca sebuah gulungan dengan sangat serius. Putra mahkota yang penasaran bertanya, apakah ada masalah? Dan Raja menjelaskan bahwa ini surat dari Kekaisaran Ming yang ingin membeli 100 batang sabun. Kabar gembira ini membuat usaha menanam pohon uli dia menjadi sangat sepadan. Namun, mereka juga meminta untuk bertemu Su Yeong, pembuat sabun tersebut. Membuat Raja bingung karena adiknya tidak punya koneksi ke sana. Putra mahkota menganggap ini peluang bagus karena sang adik dikenal memiliki pandangan paling visioner di antara keluarga kerajaan. Dia pun menyarankan agar mengirim adiknya sebagai perwakilan resmi ke Kekaisaran Ming. Setelah menyelesaikan sesi bench press, Su Heung tampak kelelahan. Namun Choi sangat puas dengan perkembangannya. Dalam waktu setahun, pemuda itu sudah mampu mencapai total angkatan 190 kg. Dia diproyeksikan menjadi asisten instruktur tahun depan. Hal itu membuatnya sangat senang. Meski dia tetap merasa tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan fisik sang putra mahkota. Kalian pasti ingatkan momen saat pangeran hampir mengambil selir dulu? Ternyata setelah fokus ke hal lain, sekarang dia beneran menerima seorang selir karena desakan orang-orang di sekitarnya. Mereka khawatir karena dia belum memiliki keturunan. Pada akhirnya, dia menikahi putri dari keluarga Yong. Hal yang dianggap sangat wajar bagi pria berusia di atas 20 tahun tanpa anak di era ini. Mayoritas orang zaman dulu memiliki anak sebelum usia 20 tahun. Bahkan Raja Sejong sempat cemas sebelum kakaknya memiliki keturunan di usia 23 tahun. Su Heung lalu bertanya, apakah ada masalah? Choi khawatir sang pangeran tidak akan percaya jika dia tahu ayah kandungnya sendiri mungkin mengincar istrinya. Jadi, Choi berbohong dengan mengaku melihat ramalan buruk dan memperingatkannya akan datangnya bahaya. Bencana ini akan dipicu oleh manusia setelah dia mengambil selir baru. Hal itu membuat Su Heung kebingungan, karena ancaman ini bukanlah bencana alam, melainkan sebuah ancaman kejahatan nyata dari manusia. Choi lalu bertanya, bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya sangat sederhana, lawan kekuatan dengan kekuatan kembali. Su Heung mengangguk setuju, karena jika penjahat seperti pencuri datang menyerang, mereka memang harus melawan balik dengan keras. Namun dia bingung, bagaimana seorang wanita bisa sekuat itu. Choi meyakinkan ada caranya, lalu menyuruh Su Heung mencengkeram kerah bajunya untuk memberikan
Contoh pertahanan diri yang sangat praktis. Sebelum menyerang, pelaku biasanya akan mencengkeram kerah korban terlebih dahulu. Su Heong mengaku sering melakukan hal itu dulu dan merasa malu. Begitu Su Heong mencengkeramnya dengan kuat, demonstrasi pun dimulai. Dengan satu kuncian cepat pada persendian, Choi langsung mematahkan serangan tersebut. Su Heong sempat kebingungan selama 1 detik sebelum akhirnya menjerit kesakitan dan langsung jatuh tersungkur ke lantai. Choi menjelaskan bahwa serangan Cindy membuat tubuh lawan langsung lemas kehilangan tenaga. Karena khasiatnya nyata, Choi menyuruh Su Heong membawa selirnya ke tempat latihan agar diajari oleh istri Choi. Beberapa hari kemudian, istri Choi mulai melatih selir Su Heong. Awalnya, gadis itu berlatih dengan santai karena masih mencari ritme gerakan yang pas. Setelah selesai berlatih, mereka mulai berbincang. Istri Choi bertanya, apakah dia kesulitan. Namun Yun mengaku bisa memahaminya dengan sangat baik, meski bingung kenapa harus belajar bela diri. Su Heong tidak memberitahu alasan aslinya demi kebaikannya. Waktu berlalu, hingga Juni 1442, kabar darurat datang menemui Choi. Seorang pelayan berteriak panik mengabarkan bahwa hal buruk menimpa sang Pangeran Agung. Hari yang dikhawatirkan tiba. Pelayan itu melapor bahwa sang pangeran diserang oleh anggota keluarganya sendiri hingga lengannya cedera parah, dan giginya rontok. Choi sangat terkejut, karena pertahanan diri dasar pun ternyata belum cukup melindunginya. Kilas balik memperlihatkan awal mula kejadian tragis tersebut. Di dalam kamarnya, sang ayah yang sedang mabuk berat mulai mengejek hobi belajar anaknya. Karena merasa bosan, dia meminta teh hangat disajikan. Gadis itu mengantarkan teh tersebut secara langsung. Namun sang ayah mertua malah menepis tangkir hingga tumpah. Sambil marah-marah, dia mengeluh karena merasa diabaikan dan menganggap menantunya tidak memiliki rasa hormat. Dia terus memaki gadis malang itu tanpa henti. Namun saat melihat tubuhnya yang basah kuyup karena siraman teh hangat di lantai, pikiran kotor tiba-tiba muncul di kepala pria tua tersebut. Dengan tatapan mata yang sangat menjijikkan, dia memuji kecantikan menantunya lalu dengan beringas menarik pakaian gadis itu secara paksa. Korban terus menangis memohon agar dia menghentikan tindakan bejatnya tersebut. Tak tinggal diam, dia menggunakan teknik bela diri yang dipelajarinya, lalu melancarkan sundulan maut hingga merontokkan gigi sang ayah mertua. Dia juga mengunci lengannya dengan sangat kencang, karena lonjakan adrenalinnya tidak terbendung. Karena melibatkan anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi. Kasus serius ini akhirnya dibawa ke pengadilan istana. Raja kemudian memerintahkan kepala penyelidik kerajaan untuk membacakan laporan hasil investigasi mereka. Laporan menyebut Pangeran Agung diserang sampai babak belur, dan jujur saja, kalian dan aku pasti penasaran bagaimana bisa selir biasa mengalahkan pria yang sangat terlatih dalam bela diri. Yuk, kita langsung pantau kelanjutannya, di mana penyelidik ngejelasin kalau Troy dan muridnya ngajarin si selir teknik bela diri pelumpuh lawan. Untung pangeran paham silat, kalau orang biasa mungkin sudah tewas. Mendengar itu, Pangeran Bajingan malah memohon ke raja buat menghukum si cewek dan semua gurunya. Mendengar desakan itu, Choi teringat kalau dulu pria ini menganggapnya keponakan favorit. Tapi sekarang malah ikut disalahkan. Pas raja nanya langsung, Choi ngejelasin kalau dia cuma mengajarkan jurus bela diri praktis untuk perlindungan diri, dan raja pun langsung menerima penjelasannya. Raja menyimpulkan kalau ini bukan teknik pembunuh, melainkan pelindung diri. Raja lalu bertanya ke istana siapa yang sebenarnya bersalah. Penasihat Agung Tuan Hoin menyindir kelakuan bejat sang pangeran yang pasti memicu masalah. Tapi Menteri Kehakiman Yu Gamu mendebat bahwa apapun alasannya, si selir tetap melakukan pelanggaran berat karena melukai mertuanya sendiri. Hal ini bikin raja pusing karena meskipun dia tahu sifat buruk saudaranya, hukum tetap harus ditegakkan di Joseon. Tindakan begitu dianggap makar dan bisa dihukum mati. Raja sangat benci situasi ini, tapi dia harus tetap menjatuhkan vonisnya pada akhirnya. Nah, perhatikan baik-baik momen menegangkan ini. Selir Yun divonis 20 cambukan detik itu juga. Dia gemetar ketakutan saat ditiarapkan. Memejamkan mata menanti cambuk yang akan menghantam punggungnya. Namun sebelum cambukan mendarat, si prajurit malah ragu-ragu. Begitu dia memukul, selir itu langsung mengerang kesakitan. Tapi dari dekat, si Pangeran Bajingan malah protes keras
Karena tahu prajurit itu sengaja menahan kekuatannya, dia menyuruh prajurit memukul dengan benar. Lalu mendorong pelayan itu dan berniat melakukannya sendiri. Dia menyambar tongkat cambuk dari tanah, siap menghajarnya dengan penuh amarah. Tepat sebelum cambuk mendarat, raja langsung turun tangan menghentikannya dan menyuruh adiknya. "Tenang," si pangeran terkejut setengah mati. Dulu pas masih kecil, kakaknya tidak pernah bisa melawannya. Tapi sekarang, dia terkunci rapat dengan marah dan bingung. Dia protes kenapa wanita yang melukai mertuanya dimaafkan begitu saja. Hal itu malah memicu kemarahan raja yang mulai kehilangan kesabaran. Raja menyuruh adiknya diam dan mengancam akan mengasingkannya. "Di sini kita pasti setuju kalau si pangeran emang kelewatan." Raja lalu mengingatkan bahwa mendiang ayah mereka, Raja Taejong, sudah melarangnya masuk ke ibu kota. Namun, raja berbaik hati membiarkannya tinggal di dekat wilayah tersebut. Raja juga menambahkan bahwa dialah yang selalu membela adiknya dari desakan para menteri yang menginginkan hukuman pengasingan yang lebih berat. Jadi, ini adalah ampunan terakhir bagi sang pangeran kejam. Raja langsung memerintahkan prajurit untuk menahan Pangeran Agung Yang Yeon di rumahnya. Pangeran pun meronta-ronta sambil memohon ampunan, bahkan sampai memanggil nama asli raja. Namun, kakaknya tidak peduli. Ketika prajurit tadi bersiap melanjutkan hukuman cambuk si gadis, raja malah membatalkannya dan menyuruh mereka segera melepaskan ikatannya. Sangat bersyukur atas kebaikan itu, yang mengucapkan terima kasih dengan tulus. Menyadari betapa buruknya kekacauan ini, raja segera menyiapkan rumah baru bagi keluarga pangeran. Melihat betapa menderitanya Sunung, selama ini, raja menyuruhnya berhenti cemas dan beristirahat, yang langsung diterima Sunung dengan lega. Tak lama setelah Pangeran Agung Yang Yeon dikurung, anak kedua Choi lahir dengan sehat walafiat. Suatu hari yang damai, seorang tamu tak terduga berkunjung ke kediaman Choi untuk pertama kalinya. Setelah memberi hormat dengan sopan, pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Wiji Sunung Nem dan dari klan Jinjuha. Choi teringat sering melihatnya di jalan menuju balai jasa. Meski kabarnya anak itu sedang belajar di kuil, dia bertanya perihal kedatangannya sembari menyadari bahwa tubuh pemuda itu sudah berubah sangat drastis, hingga nyaris tidak mengenalinya, dan menjelaskan bahwa fisiknya dulu sangat lemah. Jadi dia mulai melatih tubuh memakai buku panduan binaraga. Awalnya latihan itu hampir membuatnya pingsan, tapi lama-lama dia jadi terbiasa. Setelah melihat hasilnya, dia datang langsung demi berterima kasih. Choi bilang tidak perlu seformal itu, karena merasa belum banyak membantu. Sembari tersenyum lebar, dan bertanya, apakah boleh bergabung dalam latihan rutinnya. Hal itu membuat Choi terdiam. Dia biasanya gampang mengiyakan, tapi tidak untuk dan yang ditakdirkan menjadi salah satu dari 6 menteri martir. Dia terlalu berbakat, dan jika ia ikut rencana Choi,